The Strongest System. Bab 321, Kehidupan Tuan Api yang melarikan diri tanpa bola. Kukuk. Ciki melesat dalam sorotan lampu merah dan mendarat kembali di bahu Lin Fan, menatap tajam ke arah makhluk humanoid yang sedang melarikan diri saat ini. Lin Fan meninggalkan jejak cahaya pelangi di belakangnya saat dia mengejar binatang humanoid itu. Dia ingin melihat bagaimana makhluk humanoid ini akan meninggalkan tempat ini. Melawan monster humanoid sebelumnya, Lin Fan tidak berhasil mengejar dan memasuki kehampaan kegelapan. Alasan utamanya adalah karena dia terlalu lemah saat itu. Oleh karena itu, melakukan hal itu akan terlalu berbahaya. Tapi sekarang setelah dia bertemu dengan makhluk humanoid lain, dia pasti tidak akan melepaskan makhluk ini semudah itu. Terlebih lagi, penampilan dan kekuatan bertarungnya saat ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Satu langkah dari binatang humanoid itu membuatnya berada beberapa ribu kaki di kejauhan. Ini adalah kecepatan maksimumnya, tapi dia masih tidak bisa melepaskan diri dari manusia menjijikkan di belakangnya. Dia sangat kesal saat ini. Dia adalah penguasa api. Kembali ke Sealet Grounds miliknya, dia adalah makhluk superior yang tidak memiliki siapapun di atasnya. Tidak disangka dia akan dikejar oleh manusia lemah. Ini sangat tidak bisa ditoleransi. Dengan panik melarikan diri, Flame Overlord berbalik untuk melihat ke belakang. Manusia itu mengejarnya dengan mudah. Fakta ini sedikit mengejutkannya. Pikirannya mulai bermain-main dengan ide juga. Dia harus memikirkan cara untuk menyingkirkan manusia ini. Flame Overlord tidak pernah sekalipun dalam hidupnya memikirkan masalah yang tidak praktis seperti manusia yang mengejarnya seumur hidupnya. Dia diperintahkan untuk memimpin penyerbuan binatang buas ini oleh orang itu. Tidak kusangka seluruh pasukan binatang buas akan dikalahkan oleh manusia ini juga. Sungguh mengerikan. Dasar batu besar di depan. Berhenti berlari. Ada yang ingin kukatakan. Mengikuti dari belakang, Lin Fan menyadari bahwa binatang ini tampaknya memiliki kecerdasan yang cukup tinggi. Dia bersikeras untuk melepaskan Lin Fan, sama sekali tidak seperti makhluk humanoid sebelumnya yang bertekad melawannya sampai mati. Mengaum. Flame Overlord berteriak dengan hiruk-pikuk saat keempat sayap api itu bergetar sesaat. Rantai garis jaringan energi turun dari langit seperti cambuk, dan menyerang ke arah Lin Fan. Melihat cambuk ini, Lin Fan hanya menyimpan Ciki di dalam gudangnya dan menghadapinya secara langsung, tanpa niat untuk menghindarinya sama sekali. Flame Overlord masih merupakan eksistensi budidaya surgawi yang lebih besar dengan 16 rantai jalur jaringan energi. Oleh karena itu, saat cambuk ini dicambuk, langit dan bumi bergetar di bawah tekanan yang luar biasa. Melihat bagaimana manusia itu bahkan tidak mau menghindar, mata jahat Tuan Api berbinar. Dia akan menguji seberapa jauh manusia ini bisa melangkah. Melingkar bersama untuk membentuk satu cambuk raksasa, 16 rantai garis jaringan energi menembus setiap lapisan kekosongan dan membawa kekuatan besar ke arah Lin Fan. PSCHHHHH. Saat cambuk mendarat di tubuh Lin Fan, sebuah kekuatan kuat mengalir ke tubuh Lin Fan. Ding! Keabadian abadi, poin pengalaman plus 10 juta. Dalam pelariannya yang panik, Flame Overlord diliputi kegembiraan ketika dia melihat bagaimana tubuh Lin Fan berubah menjadi daging dan darah yang berantakan saat cambuk menghantamnya. Sepertinya manusia ini sekuat ini. Bahkan mungkin ada peluang untuk membunuhnya. Saat Flame Overlord yang merayakan hendak menghentikan langkahnya untuk berbalik dan melawan Lin Fan, dia menyadari bahwa kekacauan darah dan daging kini telah pulih sepenuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengalami kejutan lagi, binatang itu menggigil dan bergegas sekali lagi. Lin Fan adalah orang yang gembira saat ini. Sepertinya Blood Sea memang merupakan skill yang sangat sakit setelah dinaikkan levelnya. Jika bukan karena fakta bahwa laut darah tingkat 6 memungkinkan dia untuk pulih hanya dari pelengkap, dia mungkin tidak akan berani menerima cambuk secara langsung. Meskipun cambuk itu telah memberikan kerusakan yang signifikan pada tubuhnya, dia dapat memulihkannya dengan baik dengan booster Blood Sea dan kekuatan hidup dari Mythical Parasol Tree. Cambukmu sangat menyakitkan, tapi sepertinya hanya itu yang bisa kamu atasi ya. Satu cambuk pada milikmu sesungguhnya. Lin Fan berteriak sambil terus mengejar. Flame Overlord sedang panik saat ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kecepatan pemulihan pria ini begitu cepat? Itu bahkan lebih cepat dari binatang.
Tapi Flame Overlord juga menyadari bahwa kecepatan manusia ini berkurang setelah cambuk itu mendarat padanya. Dengan itu, mulut Flame Overlord yang mengancam membentuk senyuman jahat. Meskipun Lin Fan hanya bisa melihat tampilan belakang Tuan Api ini, dia menduga Tuan Api itu pasti sedang bersemangat secara diam-diam saat ini. Lagi pula, dia yakin binatang itu pasti menyadari tindakannya yang sengaja memperlambat kecepatannya sendiri. Jika dia benar-benar ingin melarikan diri, dia tidak akan berhenti di sini sekarang. Memang benar, saat Lin Fan sedang merenungkan hal itu, Flame Overlord mengumpulkan rantai garis jaringan energinya sekali lagi. Cambuk itu dipenuhi aura dan kekuatan yang tak terukur. Bahkan jika makhluk surgawi yang berkultivasi penuh menerima cambuk, dia akan dihantam menjadi debu jika kondisi tubuh fisiknya cukup kuat. PSC. Sekali lagi, cambuk itu dicambuk dari udara tipis. Ding! Keabadian abadi, poin pengalaman plus 10 juta. Saat cambuk itu mendarat, tubuh Lin Fan terkoyak sekali lagi. Lukanya begitu dalam sehingga tulang di bawahnya pun bisa terlihat. Dan saat dia pulih darinya, Lin Fan memastikan untuk menurunkan kecepatannya sejenak pada saat yang bersamaan. Mengamati pria di belakangnya, Flame Overlord sedang membentuk idenya sendiri. Pada awalnya, dia bermaksud untuk melukai pria ini sampai batas tertentu sebelum melawannya. Tapi mengingat kembali serangan telapak tangan dahsyat dari surga itu, dia segera membuang pikiran itu. Dia tidak cukup percaya diri untuk berpikir bahwa dia bisa selamat dari serangan telapak tangan yang merusak itu. PSC. Dan begitu saja, manusia dan binatang melewati hutan lebat menuju gurun. Pada saat yang sama, Flame Overlord akan mengatur kecepatan cambuk dari waktu ke waktu untuk memperlambat kecepatan Lin Fan. Sejak dia berevolusi menjadi keabadian abadi dari tubuh iblis abadi, Lin Fan jarang memiliki kesempatan untuk membiarkannya naik level. Sekarang setelah kesempatan itu muncul, Lin Fan tidak akan mempermasalahkannya. Mengenai cara Heaven and Earth Smelt untuk naik level, Lin Fan juga telah mempertimbangkannya. Namun penderitaan mentalnya sungguh tak tertahankan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh manusia biasa. PSC. Ding, selamat karena telah menaikkan level keabadian abadi. Ding, keabadian abadi tingkat 2. Ding, poin pengalaman, 0/300 juta. Ding, keadaan tubuh fisik, tingkat menengah surgawi yang lebih tinggi. Lin Fan melompat kegirangan di dalam hatinya saat ini. Cara naik level dengan mudah ini adalah yang terbaik. Siang dan malam bertukar tempat. Flame Overlord berada di ambang kehancuran. Dia tidak dapat memahami seumur hidupnya mengapa manusia ini beregenerasi dengan kecepatan yang gila. Sepanjang malam berlalu, manusia ini mengejarnya sepanjang malam. Dia adalah penguasa perkasa di antara para monster, dengan stamina yang sangat besar. Bahkan dengan berlari sepanjang malam dan mencambuk pria itu, dia tidak merasa lelah sedikit pun. Tapi kenapa manusia yang mengejar di belakangnya tidak lelah sama sekali? Faktanya, pria itu tampak semakin energik. Tidak, binatang itu meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia pasti terlalu memikirkan banyak hal. Bagaimana bisa ada pria yang begitu mesum? Tatapan Lin Fan berkilau cerah. Binatang buas yang menyala-nyala ini memang merupakan materi pelatihan yang bagus. Tapi yang membuat Lin Fan tidak senang adalah kenyataan bahwa kecepatan mencambuknya mulai melambat. Faktanya, sekarang dia hanya akan mencambuk setiap 2 jam sekali. Lin Fan merasa sudah waktunya untuk memberikan tekanan pada binatang ini sekarang. 1 tingkat, keabadian abadi, masih jauh dari cukup bagi Lin Fan. Bab 322, ini kisah tragis. Medan Perang Kuno. Angin dingin bertiup ke seluruh tempat. Medan perang kuno adalah medan perang yang telah ada di benua Dongling sejak dahulu kala. Tempat itu sangat luas dan luas, dipenuhi aura khusyuk dan suram. 2 pria berdiri berhadapan satu sama lain di kedua sisi medan perang. Suasananya sangat tegang, seolah-olah perkelahian bisa terjadi dalam sekejap. Lagu anjing tua, murid sektemu telah membunuh murid sekte dalam sekteku. Alasan aku mengajakmu berkencan adalah untuk menyelesaikan ini untuk selamanya. Di salah satu lereng, seorang lelaki tua berdiri di sana dengan aura tak terbatas seperti sungai yang mengalir. Huff, anjing tua yang, murid-muridmu telah bersikap kasar padaku. Jadi bagaimana jika murid-muridku membunuh mereka?
Merekalah yang akan melakukannya. Baik, kalau begitu, kita akan melakukan pertarungan maut hari ini. Keduanya masing-masing adalah Grandmaster Sekte Kecil. Karena beberapa pertengkaran murid-murid mereka, perasaan tidak puas mereka satu sama lain meningkat hingga pertandingan kematian hari ini. Semua murid dengarkan. Semua murid dengarkan. Mengenakan biaya, ledakan. Saat kedua belah pihak bersiap untuk menyerang satu sama lain, tanah berguncang saat aura mengerikan menyebar dari kejauhan. Hai teman-teman, lihat. Apa itu? Melihat ke atas, wajah semua orang menjadi pucat pasi. Sebuah tubuh raksasa sedang berlari ke arah mereka. Lagu anjing tua, beraninya kamu mencari bantuan dari luar. Anjing tua yang, beraninya kamu mencari bantuan dari luar. Kedua Grandmaster langsung menyerang satu sama lain. Namun, wajah mereka berubah saat mereka menoleh. Seluruh langit telah berubah warna. Kekosongan itu bergemuruh, dengan rantai garis jaringan energi melingkar satu sama lain, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Itu adalah binatang buas yang telah mengumpulkan 16 rantai jaringan energi. Keduanya tercengang saat mereka melihat ke atas. Keduanya hanyalah makhluk surgawi tingkat menengah yang lebih besar dengan masing-masing 2 rantai jaringan energi. Jika mereka berbenturan dengan binatang itu, keduanya akan langsung menghilang seperti semut yang tergencet. Mereka berdua saling melirik sebelum melambaikan tangan dan memberi isyarat, cepat bersembunyi. Bam, bam, bumi bergetar ketika binatang itu mendekat dan mendekat. Keduanya saling melirik sekali lagi, kita kacau. Merasakan auranya, para murid dari kedua sekte meringkuk di tanah, menggigil ketakutan. Faktanya, beberapa dari mereka sangat ketakutan hingga kaki mereka membeku, dan mereka bahkan tidak bisa bergerak 1 inci pun. Langit menjadi gelap ketika kaki raksasa binatang itu melayang tepat di atas mereka, seolah-olah ia bersiap untuk menghancurkan mereka hingga menjadi kehampaan. Dengan malaikat maut yang menunggu mereka, mereka semua hanya bisa memejamkan mata rapat-rapat, menunggu datangnya kematian. Pada saat inilah mereka tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Mengapa mereka harus datang ke sini untuk pertandingan kematian tanpa alasan sama sekali? Jika mereka tidak bertengkar, mereka tidak akan bertemu dengan binatang buas ini sekarang. Sebaiknya kau lompat. Yang Mulia bersumpah aku akan merobek tendonmu jika kau meremukkannya sampai mati. Saat masa telah kehilangan harapan, sebuah suara terdengar di telinga mereka. Namun bagi mereka, kata-kata tersebut hanyalah lelucon. Mengapa binatang sekaliber itu mematuhi perintah seperti itu dari siapapun? Dan pada saat itulah mereka tahu, mereka melakukan kesalahan lagi. Binatang itu melompat dan melompati mereka. Semua orang tetap di tempatnya dengan rahang ternganga, sangat tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dan saat itu, mereka melihat bayangan mengikuti di belakang binatang itu. Dan apa yang lebih menakjubkan, pria ini memegang cambuk dan mencambuk bagian belakang binatang itu. Bola mata Grandmaster Song dan Grandmaster yang saat ini menonjol keluar dari rongganya hingga hampir jatuh. Bagaimana mungkin seekor binatang dengan 16 rantai jaringan energi bisa dicambuk oleh seseorang dari belakang? Apa yang masih kalian lakukan di sini? Cepat pergi. Setelah 1 cambukan, Lin Fan menatap orang-orang ini dan terus mengejar. Saling memandang, Grandmaster Song dan yang berkeringat dingin dan terjatuh ke tanah, terbaring di sana dengan putus asa. Menakutkan, terlalu menakutkan. Siapa sebenarnya itu? Tak disangka binatang menakutkan dengan 16 rantai jaringan energi ditakuti olehnya. Ini. Lin Fan sangat marah saat ini. Flame Overload ini benar-benar menyebalkan. Dia berniat naik level menggunakan orang ini. Tapi tak disangka dia hanya akan repot-repot melarikan diri. Karena marah, Lin Fan memutuskan untuk mengeluarkan cambuk cintanya dan mengejar binatang ini secara terbalik. Dia berharap ini akan menjadi motivasi bagi Flame Overload untuk berbalik dan mencambuknya kembali. Namun faktanya, Flame Overload hanya menangis dalam hati saat ini. Dari mana asal manusia ini? Bagaimana dia bisa lebih menakutkan dari binatang buas ini? Sudah 2 hari 2 malam sejak ini dimulai. Omong kosong macam apa yang membuat Sealet Ground Overload seperti dirinya dikejar oleh manusia selama 2 hari 2 malam tanpa ada ruang untuk membalas. Sedangkan untuk cambuk garis jaringan energi, Flame Overload telah benar-benar mencoba yang terbaik.
Meskipun dia adalah seekor binatang buas, dia juga merasa lelah setelah 2 hari terakhir dicambuk. Saat dia melihat sekelompok manusia barusan, dia benar-benar ingin menginjak mereka sampai mati untuk membuat dirinya merasa lebih baik. Tetapi setelah mendengar suara pria yang mengejarnya, dia sangat terkejut, dan akhirnya memutuskan untuk melompati mereka. Sampah! Beraninya kamu bermalas-malasan setelah mencambukku hanya untuk 1 malam. Kamu ingin bermalas-malasan. Biarkan Yang Mulia memberitahumu. Tidak mungkin. Lin Fan memarahi sambil mencambuk binatang itu dari belakang. Flame Overlord benar-benar menangis sekarang. Tidak disangka dia akan mendapatkan pengalaman mengerikan saat pertama kali memimpin penyerbuan binatang buas untuk ekspedisi pemusnahan. Satu-satunya pemikirannya saat ini adalah kembali ke tempatnya semula dan tidak pernah kembali ke sini lagi. Lin Fan tidak bisa berkata-kata secara maksimal. Keabadian abadi miliknya baru mencapai level 4, cukup jauh dari apa yang dia inginkan. Bagaimana binatang itu bisa berhenti sekarang? Namun 1 hari lagi berlalu. Kecepatan Flame Overlord semakin lambat. Akhirnya, dia tidak bisa berlari lagi dan berhenti. Melihat Flame Overlord berhenti, Lin Fan juga berhenti, menatapnya dari udara. Tubuh raksasa Flame Overlord bergetar hebat. Mengangkat lengannya yang besar, telapak tangannya memberi isyarat untuk berhenti sebagai gerakan menyerah. Dia kemudian membungkuk, tangan di atas lutut dan bernapas dengan berat, terengah-engah. Mata jahat itu tidak lagi terlihat mengintimidasi. Sebagai gantinya adalah tatapan memohon belas kasihan. Aku benar-benar tidak bisa lari lagi. Apa yang kamu inginkan? Tiba-tiba, Flame Overlord berbicara. Kamu berbicara bahasa manusia. Lin Fan terkejut. Apa-apaan ini? Dia tidak menduga ini. Ya, benar. Bahkan, aku bahkan bisa berubah menjadi manusia. Flame Overlord sangat takut pada manusia ini sampai ke inti keberadaannya. Saat Lin Fan mendengarnya, dia bahkan lebih terkejut. Seekor binatang buas yang bisa berubah menjadi manusia. Tetapi mengapa tertulis dalam catatan di sekte bahwa binatang tidak berbicara bahasa manusia? Transformasikan agar aku bisa melihatnya nanti. Lin Fan berkata dengan rasa ingin tahu. Tuan Api memandang Lin Fan. Dengan cahaya terang, dia secara bertahap menyusut lebih kecil. Suci. Saat Lin Fan melihat berubah menjadi apa Flame Overlord, dia tidak bisa menahan kebingungannya. Tidak kusangka makhluk besar itu akan berubah menjadi anak kecil. Dan yang montok dan bulat. Selain 4 sayap menyala di belakang punggungnya, tidak ada perbedaan antara dia dan manusia lainnya. Bagaimana kalian para binatang buas bisa tahu cara bertransformasi menjadi bentuk manusia? Seolah-olah Lin Fan telah menemukan dunia yang benar-benar baru. Meskipun hati anak yang berubah menjadi Tuan Api ini merasa sangat tidak senang dengan komentar itu, dia tidak mengungkapkan perasaan itu. Ibuku adalah manusia dan ayahku adalah binatang. Itu sebabnya aku bisa berubah menjadi manusia. Sedangkan binatang lainnya, aku tidak tahu apakah mereka bisa. Meskipun Tuan Api menjawab pertanyaan Lin Fan dengan jujur, satu-satunya pemikiran di benaknya adalah bagaimana cara melarikan diri nanti. Berapa usiamu? 600 tahun. PSSSSCH. Tiba-tiba, cambuk Lin Fan pecah di samping Flame Overlord. Kamu sedang memikirkan cara lari, kan? Tidak. Kakak, tolong beritahu aku apa yang harus aku lakukan agar kamu melepaskan aku. Aku hanya anak-anak. 600 tahun dan kamu menyebut dirimu anak-anak. Kamu. Bagi kami para binatang buas, kami hanya dianggap berumur 1 tahun untuk setiap 100 tahun. Oleh karena itu, saat ini aku hanya berumur 6 tahun jika dibandingkan dengan umur manusia. Anak kecil yang montok dan bertransformasi itu menangis. Baiklah, izinkan aku mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu. Sebaiknya kamu menjawabku dengan jujur. Atau yang lain, oh baiklah, kamu pasti tahu apa yang akan terjadi. Lin Fan tertawa dingin. Bab 323, Kakak, kenapa kau menyeretku ke hutan? Satu hal yang Lin Fan tidak pernah mengerti adalah mengapa binatang-binatang itu berkumpul dan menyerbu dan menghujani kehancuran pada peradaban manusia. Mungkin dia akhirnya tahu tentang rahasia Tuan Api ini di sini. Flame Overlord memandang manusia di hadapannya dengan sangat ketakutan. Siapa di dunia ini yang membayangkan bertemu dengan manusia aneh yang memiliki kemampuan generasi supernatural?
Seolah-olah dia tidak merasakan apapun setelah pengejaran yang memakan waktu siang dan malam. Kakak, selama kamu melepaskanku, aku akan memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Wajah montok anak Flame Overlord ini kini dipenuhi dengan ekspresi pasrah. Lin Fan memandangnya dengan tatapan jijik. Apa? Menganggapmu adalah seekor binatang buas? Apakah kamu tidak memiliki tulang punggung? Atau, apakah kamu bermaksud memberitahuku bahwa binatang buas hanya berani menindas yang lemah dan takut pada yang kuat? Petik 2. Tidak, kakak. Ini diajarkan kepadaku oleh ibuku. Katanya, jika aku bertemu dengan manusia yang tidak bisa aku lawan, aku harus bijaksana dan menuruti kata-katanya, sehingga dia akan menganggapku menyedihkan dan biarkan aku pergi. Flame Overlord menjawab dengan jujur. Lin Fan tidak bisa tidak terkesan dengan ibu manusianya. Metode macam apa yang dia gunakan untuk membuat dirinya hamil dengan anak binatang buas? Dan, bagaimana jika binatang itu bukanlah seseorang yang bisa berubah menjadi bentuk manusia seperti yang ada di sini? Kecuali, Lin Fan tidak berani melanjutkan pemikiran itu. Yang bisa dia katakan hanyalah, setiap orang memiliki fetis yang berbeda. Ibumu memang wanita yang menarik. Jika aku mendapat kesempatan, aku ingin mengenalnya. Wanita seperti dia seharusnya patut diketahui. Bagaimanapun, alasan mengapa Lin Fan keluar ke dunia luar adalah untuk melihat segala macam hal aneh. Tiba-tiba, tatapan meminta maaf dari Tuan Api berubah menjadi kesedihan dengan sedikit nada dendam. Kakak, aku ragu kamu bisa melakukannya. Kedua orang tuaku sudah meninggal. Lin Fan memandang Flame Overlord dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia tidak cukup bodoh untuk mempercayai kata-kata binatang buas. Dia kemudian melanjutkan dengan pertanyaan penting. Dari mana asalmu? Ada apa dengan penyerbuan binatang buas itu? Kenapa kalian bertekad menghancurkan peradaban manusia? Aku berasal dari dunia roh binatang. Penyerbuan binatang buas itu diperintahkan kepada kita oleh orang itu. Mengapa dia ingin menghancurkan peradaban manusia? Aku tidak tahu. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa mereka harus membawa kehancuran bagi umat manusia. Lagi pula, manusia dan binatang jarang mencampuri urusan satu sama lain. Tapi pria itu adalah makhluk yang sangat kuat, yang telah mengambil kendali atas seluruh dunia roh binatang. Siapapun yang menentang perintahnya akan seluruh jiwanya tersedot dan ditinggalkan dengan mayat yang mengering. Ceritakan padaku semua hal yang kamu tahu. Aku berjanji akan melepaskanmu. Lin Fan tenggelam dalam pikirannya. Dia mengira ada sesuatu yang salah sejak penyerbuan binatang pertama yang dia temui. Binatang buas juga bukanlah makhluk yang tidak punya kegiatan lain yang lebih baik. Mengapa mereka menyerang peradaban ini tanpa alasan? Apapun alasannya, keahlian detektif Yuh Truli akan membongkar misteri ini satu demi satu. Tentu saja, Flame Overlord tidak berani menyembunyikan informasi apapun, dan menceritakan semua hal yang dia ketahui. Semakin banyak Lin Fan mendengarkan, semakin erat alisnya berkerut. Seseorang misterius yang mengenakan jubah hitam. Ukuran tubuhnya sangat kecil dibandingkan dengan binatang buas. Tapi dia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang pun di dunia roh binatang yang bisa melawannya. Lin Fan tahu bahwa ada batas alami antara dunia roh binatang dan dunia Xuan Huang. Ini berarti tidak ada yang bisa memasuki dunia lain. Tapi orang misterius berjubah hitam ini muncul di Beast Spirit World beberapa ratus tahun yang lalu. Dengan menggunakan metode yang sangat kejam, dia membunuh setiap binatang yang melawannya, dan mendapatkan kendali penuh atas seluruh dunia roh binatang. Adapun orang tua Flame Overlord, mereka adalah bagian dari perlawanan. Beberapa ratus tahun kemudian, pria misterius ini berhasil menciptakan jalur antara dua dunia, memungkinkan binatang untuk diangkut. Dia punya satu tujuan, penghancuran peradaban manusia. Kakak, bolehkah aku pergi sekarang? Flame Overlord bertanya dengan hati-hati. Dia sudah menceritakan semua yang dia tahu. Tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Lin Fan mengukur Flame Overlord dengan hati-hati. Seekor binatang buas dengan 16 rantai garis jaringan energi, bahkan Grandmaster Sekte Kemuliaan mungkin tidak dapat menjatuhkannya. Jika dia bisa melatihnya dan merekrutnya ke Sekte Saint Iblis, maka, ini akan menjadi langkah besar dalam perjalanan membangun Sekte Saint Iblis yang perkasa. Melihat ekspresi menyeramkan di wajah Lin Fan sekarang,
Flame Overlord bergidik dan jatuh ke tanah. Kakak, ibuku memberitahuku bahwa manusia adalah yang paling bisa dipercaya. Kamu tidak boleh berbohong padaku. Aku juga setengah manusia. Tak tahu malu. Tidak ada tulang punggung. Penurut, bijaksana, campuran ras manusia dan binatang. Nilai penelitian yang bagus. Tidak buruk. Semua karakteristik ini sangat cocok untuk calon Santo Iblis. Karena kamu mengatakan bahwa dunia roh binatang berada dalam kondisi yang buruk di bawah kekuasaan pria berpakaian hitam, bagaimana kalau mengikutiku saja? Bagaimana menurutmu? Lin Fan memutuskan untuk menggunakan taktik lunak terlebih dahulu. Jika lemak kecil ini tidak memberinya wajah, cambuknya akan sangat berguna. Aku berharap, kakak, aku berharap. Tapi jika aku tidak kembali, dia akan membunuh semua penduduk tak bersalah yang berada di bawah asuhanku. Kakak, tolong lepaskan aku. Aku benar-benar tidak bermaksud jahat pada manusia. Saat aku menyerang kota, aku hanya bermaksud menakut-nakuti mereka sebentar. Aku selalu ramah terhadap manusia. Aku percaya bahwa persahabatan adalah hal yang paling penting. Seolah-olah dia sudah menghafal kata-kata ini, Flame Overlord segera mengucapkannya. Melihat si gendut di hadapannya, Lin Fan berada dalam dilema saat ini. Jadi, haruskah dia menerima binatang ini atau tidak? Melihat pihak lain terdiam, Flame Overlord bersujud di tanah. Katakan padaku bagaimana cara menuju ke dunia roh binatang. Anda harus mendobrak penghalang antara kedua dunia. Sial, itu sama saja dengan tidak berkata apa-apa. Untuk mendobrak penghalang antara kedua dunia, pertama-tama seseorang harus memiliki tingkat kekuatan yang diperlukan untuk melakukannya. Ada metode lain? Lin Fan bertanya tanpa henti. Flame Overlord ini pasti dikirim ke sini oleh pria berpakaian hitam juga. Aku tidak tahu. Seharusnya tidak ada yang lain. Tapi orang itu mengatakan bahwa dia pasti bisa menerobos ke sini sepenuhnya dalam waktu 3 tahun. Pada saat itu, dia akan bisa turun ke sini dari roh binatang. Dunia dan menghujani kekacauan pada semua manusia. Setelah mendengar ini, Lin Fan langsung terkejut. Paling lama 3 tahun. Bukankah ini berarti dia bisa sukses kapan saja antara sekarang dan 3 tahun kemudian? Pria yang kamu bicarakan itu, seberapa kuatkah itu? Lin Fan telah mendarat di tengah-tengah rahasia yang mengerikan. Sangat, sangat kuat. Orang tuaku dan semua penguasa di tempat tertutup semuanya dibantai olehnya tanpa ada ruang untuk perlawanan. Berpikir kembali ke masa lalu, Flame Overlord menunjukkan ekspresi ngeri. Lin Fan berdiri. Dia punya ide yang muncul. Jika dia tidak mengetahui hal ini, dia mungkin tidak akan mempertimbangkannya. Tapi sekarang setelah dia melakukannya, segalanya tidak akan sesederhana itu. Jika Lin Fan bukan orang yang ditandingkan melawan Flame Overlord ini, seluruh benua Dongling mungkin sudah menderita kerugian besar. Dan jika apa yang dia katakan itu benar, lalu dalam waktu 3 tahun, seluruh benua Dongling, tidak, faktanya, seluruh dunia Xuan Huang mungkin akan hancur saat itu. Sialan, dia harus beradaptasi dengan sangat cepat. Syukurlah dia masih bisa mendapatkan peringatan ini sebelumnya. Jika dia kehilangan semua yang dia sayangi sekali lagi, dia tidak punya alasan untuk hidup lebih lama lagi. Lin Fan meraih pergelangan tangan si gemuk-gemuk dan menyeretnya ke hutan. Ah, kakak, apa yang kamu lakukan? Aku sudah mengatakan semua yang harus kukatakan. Kenapa kamu masih menyeretku ke hutan? Tidak, kakak, jangan di sana, tolong. Ah. Dan teriakan yang sangat aneh terdengar di seluruh hutan. Bab 324, Keinginan yang tidak terpuaskan. Dipenuhi dengan suasana genit, suara tangisan yang dalam terdengar dari dalam hutan. Flame Overlord yang montok dan imut sedang digantung di pohon dengan pakaian compang camping. Bekas cambuk di tubuh lembutnya sangat merah. Flame Overlord kecil yang gemuk tidak bisa lagi merasakan kesuciannya sendiri. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang dan berteriak, dia tidak bisa lepas dari telapak tangan jahat ini. Tetesan air mata mengalir dari matanya yang besar dan lebar. Dia adalah seorang penguasa yang menjaga banyak sekali penduduk di bawahnya. Tidak kusangka dia akan dirusak oleh manusia. Dia menderita di dalam hatinya. Dia bahkan berpikir untuk bunuh diri saat ini. Bagaimana dia bisa berdiri tegak di depan penghuninya lagi? Melihat bekas luka di tubuhnya yang putih dan montok, dia merasa ingin menangis sekali lagi. Meski dipenuhi rasa malu,
dia merasakan kenikmatan tersembunyi di dalam hatinya. Dia mulai bertanya-tanya apa yang akan dia rasakan jika dia tidak bisa mengalami kesenangan bersalah ini lagi. Pada saat ini, Lin Fan sedang bersandar pada batang pohon. Dia telah berhasil melatih binatang ini. Faktanya, pelatihan kali ini memberinya gelombang kesenangan. Meskipun Flame Overload sudah berusia 600 tahun, setiap cambuk di tubuh kekanak-kanakan ini masih membuat Lin Fan merasa bersalah juga. Apakah dia benar-benar berubah menjadi mesum? Saat dia merasakan perasaan itu, Lin Fan sangat ketakutan dengan pikirannya sendiri. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dengan marah dan membuang emosi itu. Bagaimana dia bisa menjadi orang seperti itu? Andai saja ada rokok saat ini, Lin Fan benar-benar dapat menggunakannya sambil bersandar di pohon, hanya untuk menenangkan jantungnya yang berdebar-debar. Memang benar, binatang tetaplah binatang. Bahkan kemauan seekor binatang sangat ditentukan dibandingkan dengan manusia. Lin Fan meragukan bahwa Mi Qiongqi hanyalah setengah dari Tuan Api ini. Dia telah mengerahkan segala upaya untuk menahan diri dan menggunakan seni rahasia tertingginya 6 kali sebelum Tuan Api ini akhirnya menyerah. Tiba-tiba, Lin Fan merasakan dua aura berbeda. Iblis, ambil pedangku. Melihat ke atas, Lin Fan melihat dua bayangan melesat dari kejauhan. Laki-laki dan perempuan, keduanya adalah peri surgawi tingkat atas. Tidak terlalu buruk. Laki-laki tampan sedangkan perempuan cantik. Tapi kenapa tatapan mereka tidak terlihat terlalu ramah? Tapi itu tidak mengganggu Lin Fan. Dia membiarkan mereka berdua mengejar sementara dia terbang ke kejauhan. Sekarang setelah dia berhasil melatih Flame Overload, dia juga meninggalkan beberapa instruksi untuk Flame Overload. Begitu dia kembali ke dunia roh binatang, dia kemudian akan mengikuti perintah Lin Fan. Meskipun Flame Overload memiliki 16 rantai jaringan energi, ini masih jauh dari cukup untuk menghadapi pria berpakaian hitam. Tapi itu tidak masalah. Selalu lebih baik memiliki sepasang tangan ekstra. Syukurlah kamu lolos dengan cepat, iblis. Kalau tidak, aku akan pastikan kamu menumpahkan darah. Rambut pemuda ramah tamah itu melayang tertiup angin saat pedangnya bersinar terang. Anak yang menyedihkan. Tak disangka dia hampir menjadi korban iblis itu. Melihat Flame Overload yang digantung di pepohonan, gadis cantik yang mengikutinya berkata dengan ekspresi sedih. Kakak seniormu, cepat turunkan anak ini. Tentu, kakak muda. Dengan ayunan pedangnya, dia memotong tali dan menangkap Flame Overload yang jatuh. Lihatlah bekas luka di tubuhnya, kakak senior. Dia pasti telah dianiaya oleh pria itu. Syukurlah kita tiba tepat pada waktunya. Melihat bekas luka di tubuhnya, gadis ini sangat patah hati. Meskipun dia tidak berasal dari sekte yang sama dengan kakak seniormu, mereka berdua adalah sahabat karib sejak kecil. Oleh karena itu, mereka melakukan perjalanan bersama untuk menegakkan keadilan bagi orang-orang yang dirugikan di dunia. Dalam perjalanan kembali ke sekte mereka mendengar suara tragis dan bergegas untuk memeriksanya. Melihat semua itu membuat mereka sangat marah. Tak disangka si pedofil bahkan tidak akan melepaskan anak semuda ini. Kakak senior, coba lihat punggungnya. Kenapa ada 4 sayap di sini? Gadis itu bertanya dengan bingung. Benar, apa yang terjadi? Aku belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Mereka berdua saling memandang dengan bingung. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan hal seperti ini. Jika bukan karena fakta bahwa catatan dalam sekte mereka menunjukkan bahwa binatang tidak dapat mengambil bentuk manusia, mereka mungkin salah mengira makhluk ini sebagai binatang. Kakak seniormu, menurutku dia pasti baru saja menjalani eksperimen atau diberi pil aneh oleh iblis itu, sehingga mengakibatkan hal ini. Sungguh menyakitkan untuk dilihat. Bagaimana kalau kita mengadopsi dia dan membesarkannya bersama mulai sekarang? Gadis itu berkata dengan penuh kasih. Saat kakak seniormu mendengar ini, tubuhnya gemetar sejenak. Wajahnya yang tenang dan tampan tampak gembira. Adopsi anak ini. Angkat dia bersama-sama. Bukankah itu berarti kakak seniormu tidak berani memikirkan lebih jauh? Tanpa ragu-ragu, dia mengangguk setuju. Dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan untuk mengambil langkah maju selanjutnya bersama kakak mudanya, tapi bukankah ini kesempatan yang sempurna? Anak kecil, kakak di sini akan melindungimu, oke. Bisakah kamu memberitahuku siapa namamu? Gadis itu memandang Flame Overload dengan ekspresi lembut.
Tapi tiba-tiba, dia menjerit. Flame Overlord sangat marah saat ini. Mata bulatnya menari-nari dengan nyala api. Dia bermaksud untuk tetap bertahan di sana agar kakaknya bisa mencambuknya lebih banyak lagi. Dia mendambakan perasaan itu sekali lagi. Tidak disangka orang-orang ini akan merusak rencananya. Dia hanya punya satu pemikiran di benaknya saat ini, melahap dua manusia ini secara utuh. Ada apa, kakak muda? Kakak seniormu terkejut dari mimpi indahnya oleh teriakan adik perempuannya. Kakak senior, matanya. Gadis itu menunjuk ke arah Flame Overlord dengan ketakutan. Mata apa? Kakak seniormu bingung. Namun, saat dia melihat mata Flame Overlord, dia sama-sama terkejut. Beraninya kalian berdua manusia menjijikkan menghancurkan rencanaku yang sempurna. Aku akan menelan kalian utuh-utuh. Wajah Flame Overlord yang imut dan montok kini dingin dan penuh dendam. Dengan satu raungan, tubuhnya mengembang dengan cepat. Seketika, tubuh imut anak itu menghilang saat ia mendapatkan kembali wujud aslinya. Mengaum, Flame Overlord mengeluarkan teriakan saat gigi tajamnya berkilau dengan cahaya yang licik. Seolah-olah iblis yang tiada taranya sedang menatap ke arah dua orang ini. Melihat binatang raksasa di depan mereka, dua orang ini ketakutan setengah mati. Meskipun basis budidaya mereka baik, mereka masih menangis tak berdaya di bawah aura binatang yang mengintimidasi ini. Cukup, nak. Jangan sakiti mereka berdua dan cepat kembali. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari kejauhan. Saat Flame Overlord mendengar ini, amarahnya menyebar. Melihat mereka berdua untuk terakhir kalinya dengan mata berapi-api itu, dia melompat ke dalam lubang dalam yang terbuka di tanah dan menghilang sepenuhnya dari benua Dongling. Gadis itu sangat ketakutan saat ini. Kakak seniormu masih bisa mempertahankan ketenangannya sedikit lagi. Saat dia melihat pria menakutkan ini pergi, dia menghela nafas lega. Adik junior, kakak seniormu ingin menghibur adik perempuannya. Tidak disangka dia akan menerkam pelukannya atas kemauannya sendiri. Kakak senior, aku tidak ingin ada anak di masa depan. Anak-anak itu menakutkan. Masih bergegas dalam perjalanannya, Lin Fan menggelengkan kepalanya sedikit tanpa daya. Dia telah memantau situasi di sana. Meskipun Flame Overlord telah dijinakkan olehnya, dia masih merupakan eksistensi yang menakutkan bagi manusia lain. Tapi memikirkan bagaimana keadaan di antara keduanya, Lin Fan tidak bisa menahan tawa. Tak disangka Flame Overlord akan menjadi mak comblang. Siapa yang tahu? Kakak seniormu bahkan mungkin berterima kasih kepada Tuan Api secara diam-diam di dalam hatinya saat ini. Bab 325, Masalah dari Masa Lalu. Akhirnya sampai. Setelah beberapa hari, Lin Fan berdiri di puncak gunung, memandang Sekte Xuanjian di kejauhan. Pertama kali dia melihat Sekte Xuanjian, dia agak bingung. Sekte Xuanjian dibangun di atas permukaan pedang panjang raksasa. Pedang ini seolah turun dari langit, jatuh ke permukaan bumi dengan sudut 45 derajat. Ukuran pedang yang luar biasa ini sungguh menakjubkan untuk dilihat. Aura pedang yang padat dan tebal terpancar dari pedang itu. Tajam, diasah. Karena itu, Sekte Xuanjian juga dipenuhi dengan semangat. Ini memang pemandangan sebuah negeri dari dongeng di bumi. Melihatnya, Lin Fan merasa sedikit iri. Itu memang sekte perempuan. Mereka pasti tahu bagaimana menikmati hidup. Memikirkan kembali sektenya sendiri di rumah, dia tidak bisa menahan nafas dengan putus asa. Betapa tidak ada artinya jika dibandingkan. Mengintimidasi, lembut, cantik, semua kualitas ini dipadukan dalam satu paket yang sempurna. Lin Fan berasumsi bahwa Grandmaster Sekte Xuanjian seharusnya berusia lebih dari 100 tahun saat ini, seorang wanita sekali bernenek. Jika dia lebih muda, Lin Fan mungkin tidak keberatan melakukan kontak yang lebih intim dengannya untuk tujuan masa depan. Sambil menggelengkan kepalanya memikirkan hal itu, Lin Fan turun untuk mengambil apa yang dia inginkan. Tunggu di sana. Ini adalah Sekte Xuanjian. Tidak ada orang luar yang diizinkan di sini. Seorang gadis cantik menghentikan langkah Lin Fan. Gadis ini menatap Lin Fan dengan hati-hati. Gadis muda, aku bukan sembarang orang luar. Aku di sini untuk mendiskusikan beberapa masalah dengan Grandmastermu. Lin Fan bermaksud menerobos ke dalam. Namun, melihat murid yang hanya memiliki basis kultivasi tingkat menengah prasurgawi, Lin Fan tidak tahan melakukannya.
Dia adalah orang terkuat dalam sekte kemuliaan saat ini. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukan tindakan menindas yang lemah. Dan yang paling penting, tujuannya ke sini adalah untuk meminta sesuatu. Segalanya akan menjadi sedikit sulit jika dia melukai siapapun. Kurang ajar. Kamu siapa? Melihat pria di hadapannya yang begitu kurang ajar, gadis itu berteriak dengan marah sambil mengeluarkan pedang panjangnya. Lin Fan menggelengkan kepalanya. Mengabaikannya, dia berjalan lurus ke depan. Tahan. Melihat bagaimana pihak lain mengabaikannya, gadis itu berlari ke arahnya dengan marah. Pria tercela. Jika kamu berani melanjutkan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Gadis ini telah berada di sekte selama beberapa waktu, tapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan hal seperti ini. Meskipun sekte Xuanjian bukanlah sekte besar, biasanya tidak ada seorang pun yang datang untuk membuat masalah. Oleh karena itu, gadis itu bingung dengan tindakan selanjutnya. Lin Fan tidak menjawabnya dan terus berjalan dengan tenang. Di saat yang sama, dia menggerutu dalam hatinya. Mengapa semua sekte ini harus membuat penghalang masuk ke dalam sekte begitu tinggi? Pria tercela, ambil pedangku. Tidak disangka pria ini akan mengabaikan peringatannya sama sekali. Gadis itu sangat marah sehingga dia menusuk ke arah lengan Lin Fan. Dentang, bagaimana ini bisa terjadi? Melihat pedang panjangnya yang telah hancur berkeping-keping, mata gadis itu menjadi merah saat dia berdiri terpaku di tempat dia terkejut. Pedangku. Setelah sekian lama berada di sekte, gadis ini akhirnya mengumpulkan beberapa kontribusi untuk sekte tersebut dan menukarnya dengan pedang panjang yang telah dia incar sejak lama. Tapi tak disangka itu akan rusak hanya dalam waktu beberapa hari. Melihat gadis yang menangis di tempat, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia mengambil pecahan di lantai dan mulai meleburnya sebentar. Pedang panjang dengan aura mengintimidasi tertusuk ke tanah. Baiklah, ini kompensasimu. Ada yang ingin kubicarakan dengan Grandmastermu. Lin Fan tidak ingin meminta apapun darinya dan terus berjalan maju. Gadis yang sedang menatap pedang panjang yang tertancap di tanah karena terkejut. Dia kemudian bergerak maju dan menyentuhnya. Senjata kelas menengah ringan. Terima kasih, senior. Murid itu langsung mengetahui bahwa pria di hadapannya adalah seorang senior. Tidak disangka dia bisa membuat senjata bertingkat hanya dengan pecahan belaka. Kekuatan mengerikan yang dimilikinya. Lin Fan tidak bisa diganggu dengan hal lain selain senjata legendaris. Dari waktu ke waktu ketika dia bosan, dia akan mencoba membuat barang-barang acak lagi dengan harapan mendapatkan senjata legendaris lainnya. Tapi kenyataannya kejam. Dia mendapat omong kosong. Sepanjang jalan, Lin Fan menarik perhatian banyak murid perempuan. Lagi pula, aneh kalau ada laki-laki yang tiba-tiba muncul di sini. Beberapa murid lari diam-diam untuk memberitahu para tetua sekte tentang kehadiran pria ini. Mencapai puncak pedang tempat puncak sekte itu berada, Lin Fan menyeringai. Sudah ada orang-orang dari sekte Xuanjian yang menunggunya di sana. Siapa tuan ini di sini? Apa yang Anda cari di sini di sekte Xuanjian? Orang yang berbicara adalah penatua sekte yang normal. Lin Fan dari sekte kemuliaan meminta bertemu dengan Grandmastermu. Lin Fan mengabaikan pertanyaannya dan menyatakan identitasnya. Meskipun suaranya tidak terlalu keras, suaranya meresap ke seluruh sekte Xuanjian. Di dalam aula Grandmaster sekte Xuanjian sedang berdiskusi dengan beberapa tetua senior sekte tersebut. Mendengar suara ini, dia terkejut. Saling bertukar pandang dengan tetua senior lainnya, dia segera bergegas keluar. Keadaan di luar sedikit tegang. Sikap tenang Lin Fan telah membuat tetua yang berbicara kepadanya menjadi marah. Tidak ada seorang pun yang berani bersikap kurang ajar dalam beberapa ribu tahun sejarah sekte Xuanjian. Mengenai sekte kemuliaan, dia secara alami tahu tentang mereka. Tapi tidak peduli bagaimana penampilannya, Lin Fan tidak mirip dengan seseorang yang berasal dari sekte itu. Kalahkan orang ini. Perintah sesepuh dengan sangat tidak senang. Berhenti. Orang-orang yang berada di sekitar Lin Fan saat ini berbalik setelah mendengar suara ini dan mereka sangat terkejut. Salam, Guru Besar. Penatua Senior. Mengikuti di belakang Grandmaster, mata indah Xuan Yunxian mendapati dirinya menatap Lin Fan yang berdiri di sana. Wajahnya berubah menjadi ekspresi tidak percaya. Dia tidak menyangka kalau itu adalah dia.
Adegan di neraka berapi-api terlintas di benaknya sekali lagi. Dia tidak mati. Ya, tadi sangat menyenangkan. Tapi, kenapa dia ada di sini? Mungkinkah dia ada di sini untuknya? Xuan Yunxian mulai berfantasi dalam pikirannya saat ini. Kata-kata terakhir pria ini kepadanya pada hari yang menentukan itu masih terpatri dalam hatinya. Dia akan merasakan rasa mati rasa yang sama di hatinya setiap hari, diam-diam berharap pria ini masih hidup. Tapi dia berkata pada dirinya sendiri bahwa itu tidak mungkin. Lagi pula, lautan api di neraka berapi-api itu adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa lepas darinya. Tetapi menemukan pria ini berdiri di hadapannya sekali lagi, hati Xuan Yunxian yang secara bertahap mulai menemukan kedamaian sekali lagi hancur seperti lautan yang mengamuk. Saat Lin Fan hendak mengungkapkan pikirannya, jantungnya berdetak kencang. Dia telah menemukan tatapan yang mengunci dirinya. Dan saat dia melihat siapa pemilik tatapan itu, bolanya pun terasa perih. Astaga, kotoran. Ini adalah sebuah masalah. Lin Fan berseru dalam hatinya saat dia mengingat apa yang terjadi di neraka berapi-api sekali lagi. Tidak dapat mengendalikan keinginannya untuk berakting, dia menampilkan pertunjukan besar dan bahkan membuat pengakuan yang tulus di akhir pertunjukan. Tapi dari tatapan ini, Lin Fan yakin orang ini pasti mengingat kata-katanya. Dan juga, dia tampaknya benar-benar tersentuh olehnya. Stabil. Dia harus tetap stabil sekarang. Lin Fan memperingatkan dirinya untuk tetap tenang dan melanjutkan. Grandmaster Xuan, saya Lin Fan dari Sekte Kemuliaan. Saya meminta bantuan Anda. Bab 326, Kisah Cinta Lin Fan. Melihat pemuda di hadapannya, Grandmaster Xuan sedikit bingung. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak bisa merasakan aura apapun atau melihat kondisi kultivasinya. Namun, dia memberikan kesan superior. Pemikiran bahwa dia hanyalah orang biasa tidak terlintas dalam pikirannya. Hanya tersisa satu kemungkinan, pria di hadapannya pasti sangat kuat. Saat Grandmaster Xuan hendak berbicara, dia dipukuli oleh Xuan Yunxian yang berada di sampingnya. Apakah itu benar-benar kamu? Ekspresi antisipasi mengambil alih wajah cantik Xuan Yunxian. Saat Xuan Yunxian angkat bicara, semua orang dari Sekte Xuan Jian juga tercengang. Apakah Xuan Yunxian kenal pria ini? Lin Fan juga sama bingungnya. Skenario seperti apa yang mengarah pada hal ini? Dia telah memikirkan segala macam kemungkinan, tapi yang pasti bukan hal seperti ini. Bahkan jika Xuan Yunxian mengenalinya, dia tidak akan memanggilnya tepat di depan Grandmaster-nya, bukan? Dia pasti akan menunggu malam tiba di mana tidak ada orang di sekitarnya dan menyelinap ke kamarnya untuk menanyakan hal itu kepadanya. Tapi sekarang, ini praktis menahannya di ujung pisau. Seolah-olah dia tidak akan membiarkan hal ini pergi kecuali dia mengklarifikasi semuanya saat ini juga. Yunxian, apakah kamu mengenalnya? Grandmaster Xuan bertanya di sampingnya. Tapi Xuan Yunxian bahkan tidak bisa menerima kata-kata Grandmaster-nya saat ini. Dia melanjutkan pertanyaannya sekali lagi. Apakah itu benar-benar kamu? Hatinya sedang kacau saat ini. Dia tidak percaya ini dan menunggu tanggapannya. Lin Fan berdiri di sana tanpa bergeming 1 inci pun atau menjawab pertanyaan itu. Dia benar-benar bingung dengan pertanyaan ini. Dia benar-benar belum mempertimbangkan pilihan ini. Melihat ekspresi cemas di wajah Xuan Yunxian, Lin Fan berharap dia bisa menamparkan wajahnya dengan keras sekarang. Sialan, kenapa dia harus merasa gatal untuk bertindak saat itu? Sekarang, dia telah menyebabkan seluruh kekacauan ini pada dirinya sendiri. Memikirkan kembali, dia bisa mengingat kata-kata yang dia ucapkan padanya saat itu. Untuk bisa meneruskan harapan hidup pada wanita cantik sepertimu adalah suatu kehormatan bagiku. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku terpikat oleh keanggunanmu. Saya harap Anda tidak pernah melupakan saya. Jangan bicara lebih jauh. Untuk bisa hanya menatapmu seperti ini sebelum aku mati adalah permintaan yang sangat besar kepada surga. Selamat tinggal. Memikirkan kembali 2 kalimat ini, Lin Fan benar-benar hampir menangis sekarang. Permintaan mewah pada ibumu, dasar Lin Fan bodoh. Saat itu, dia merasa sangat baik setelah melakukan tindakan itu. Tapi saat ini, dia merasa seperti orang bodoh. Masalahnya sangat besar saat ini. Dia sangat berhati-hati dengan ekspresi wajahnya saat itu. Dia begitu yakin bahwa tindakannya akan mampu menyentuh hati yang paling dingin sekalipun.
Tapi dia tidak tahu seberapa besar pengaruh kata-kata ini terhadap Xuan Yunxian. Setelah menghabiskan seluruh hidupnya di Sekte Xuanjian, Xuan Yunxian tidak melakukan interaksi apapun dengan orang asing dari lawan jenis. Meski masih perawan tua di usia 30 tahun, namun hatinya masih dipenuhi fantasi remaja seperti gadis kecil. Kata-kata ini seperti benih yang ditanam di jantung Xuan Yunxian, mekar seiring berjalannya waktu. Setiap malam, dia menatap bulan dan tenggelam dalam pikirannya. Karena itu, wataknya juga semakin melunak dibandingkan masa lalu. Pada titik ini, Grandmaster Xuan dan tetua senior lainnya saling memandang satu sama lain. Sepertinya ada yang salah. Adapun para murid yang mengelilingi Lin Fan saat ini, wajah mereka juga membeku karena terkejut. Mereka bisa merasakan kerinduan yang mendalam dalam kalimat itu. Saat mereka saling memandang, satu pikiran terlintas di benak mereka. Mungkinkah Penatua Xuan Yunxian memiliki semacam hubungan dengan pria ini? Memikirkan kembali ekspresi wajah Penatua Xuan Yunxian yang biasanya dingin dan angkuh, sulit dipercaya bahwa ada pria yang mampu memikat hatinya. Saat ini, Lin Fan merasa tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Perasaan ini terlalu menekan. Sebelum dia pindah ke dunia ini, Lin Fan adalah seorang anak perawan yang muda dan lugu. Meskipun dia telah belajar melalui film AV yang tak terhitung jumlahnya, hatinya semurni selembar kertas putih. Bagi seorang pria dengan penelitian sebanyak itu, wanita hanyalah jenis kelamin yang lebih adil di matanya. Tapi alasan utamanya adalah karena dia belum pernah bertemu dengan seorang wanita yang mengungkapkan emosi mendalam seperti itu pada dirinya sendiri. Dan satu kalimat yang dipenuhi dengan emosi mendalam dari Xuan Yunxian menyebabkan Lin Fan merasa sangat terkesima. Tidak peduli seberapa kuat dia dalam hal basis budidaya, dia kehilangan tindakan saat ini. Apakah itu benar-benar kamu? Xuan Yunxian maju selangkah. Wajahnya yang tanpa celah tidak sabar untuk mendapatkan jawaban darinya. Lin Fan mundur ke belakang, matanya melirik ke kiri dan ke kanan seolah-olah dia berusaha menghindari dilahap oleh mata penuh gairah Xuan Yunxian. Ya atau tidak, Lin Fan ingin menyangkal pertanyaan itu. Tapi ketika dia melihat ekspresi kerinduan Xuan Yunxian, dia ragu-ragu. Sialan, Lin Fan. Apa yang Anda takutkan? Bahkan jika Anda mengakuinya, lalu kenapa? Bukannya dia akan melahapmu utuh, kan? Hai, lama tidak bertemu. Setelah menarik napas dalam-dalam, Lin Fan akhirnya memaksakan senyum di wajahnya, mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali dirinya yang biasa. Mengangkat tangannya, dia melambai padanya sebagai balasan. Tapi saat itu, bahkan tidak dalam mimpi terliarnya. Aroma harum menyapu hidungnya. Sebuah bayangan melompat ke pelukannya. Aku tahu itu kamu. Bagaimana kamu bisa mati, kan? Xuan Yunxian menerkam ke pelukan Lin Fan dengan nada menangis. Lin Fan juga benar-benar ingin menangis. Apa yang sedang terjadi saat ini? Hari itu. Bukankah dia baru saja mengucapkan beberapa patah kata tambahan karena mulutnya yang gatal? Tapi Yang Mulia tidak melakukan apapun padamu. Lin Fan benar-benar terperangah saat ini. Tangannya yang canggung di udara tidak punya tempat untuk bersandar lagi. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Semuanya datang begitu tiba-tiba sehingga dia bahkan tidak siap sedikit pun. Grandmaster Xuan tersandung ke belakang karena terkejut. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Semua tetua senior lainnya sama-sama terkejut. Xuan Yunxian selalu dipersiapkan dan dipandang sebagai penerus sekte berikutnya. Tapi sekarang hal seperti ini terjadi, apa yang harus mereka lakukan? Di antara murid-murid yang menyaksikan hal ini, beberapa di antara mereka tersentuh. Yang lain sama terkejutnya dengan Grandmaster mereka dan yang lainnya. Bagaimana mungkin seorang tetua dari Sekte Xuanjian berperilaku seperti itu? Seorang murid tiba-tiba lari ke kejauhan. Baru-baru ini, Liu Linfeng merasakan sakit yang perih di hatinya. Duduk di depan cermin, dia memainkan jari-jarinya dan membelai pipinya dengan lembut. Bahkan saat melihat pemerah pipi di meja riasnya, dia sama sekali tidak tertarik. Itu terlalu sepi. Dia merindukan seseorang. Bam! Tiba-tiba, pintu rumahnya dibanting hingga terbuka. Wajah Liu Linfeng langsung berubah menjadi tidak senang. Bagaimana para murid zaman sekarang begitu kasar? Dia pasti harus memberi mereka pelajaran yang bagus. Kakak senior Liu, ini tidak bagus.
Tuanmu sedang berpelukan dengan seseorang di luar aula utama. Murid perempuan itu berseru dengan cemas. Persetan, suara Liu Linfeng terdengar tajam. Setelah mendengar ini, dia berdiri dengan marah. Apakah kamu yakin dengan apa yang kamu katakan? Benar, mereka masih di sana. Murid perempuan itu menjawab dengan tergesa-gesa. Tiba-tiba, mata Liu Linfeng bersinar dengan niat membunuh. Bangsat mana yang berani bersaing untuk mendapatkan perhatian tuannya? Bab 327, Ayah. Ibu ayam manis. Lin Fan tidak ingin mengatakan apapun lagi. Apa yang bisa dia lakukan sekarang? Dia tidak bisa mendorongnya begitu saja, dia juga tidak bisa membiarkannya terus berpelukan seperti ini. Jika dia mendorongnya menjauh, itu sama saja dengan dia mengatakan kepada semua orang bahwa dia hanya membodohinya, dan dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Tapi kedengarannya tidak benar, semakin dia memikirkannya. Betapa memilukannya hal itu. Lupakan, tubuhmu sungguh, dia bisa memeluk sebanyak yang dia mau. Lagi pula itu tidak bernilai banyak uang. Tapi wow, bukankah Xuan Yunxian berlimpah secara maksimal? Lin Fan tidak menyadarinya sejak awal. Tapi saat dia mulai menekan tubuhnya ke tubuhnya, dia bisa dengan jelas merasakan dua gundukan lembut menekan dadanya. Saat itu, Xuan Yunxian menyandarkan kepalanya di bahu Lin Fan dan bertanya dengan lembut, maukah kamu memelukku juga? Saat dia mendengar ini, tubuh Lin Fan bergetar sesaat. Permintaan wanita ini, terlalu banyak. Ini, tindakan berdosa macam apa ini? Melihat pemandangan keterlaluan di hadapannya, Grandmaster Xuan dipenuhi amarah. Dia harus menghentikan semua ini. Xuan Yunxian adalah murid yang dengan susah payah dia persiapkan untuk menjadi Grandmaster berikutnya. Bagaimana dia bisa menggoda seorang pria di sini? Tidak peduli apa, bahkan jika Yunxian menaruh dendam padanya, dia harus melakukannya. Grandmaster, jangan marah. Saya sudah menyuruh seorang murid pergi dan menjemput anak itu, Liu Linfeng. Selama dia tidak menyetujui hal ini, saya yakin Yunxian akan tidak memikirkannya. Kata salah satu tetua senior. Sepertinya itulah satu-satunya cara. Grandmaster Xuan menganggukkan kepalanya, menaruh seluruh harapannya pada anak itu, Liu Linfeng. Dia tahu bahwa Xuan Yunxian memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Liu Linfeng. Anak ini dibesarkan sejak kecil oleh Yunxian, dan dia selalu menganggapnya sebagai seorang ibu. Jika Linfeng tidak setuju dengan ini, Yunxian pasti akan memikirkannya. Mereka kemudian akan duduk untuk mengobrol, dan semoga dapat mengubah pemikiran Yunxian saat ini. Kakak senior, tepat di depan. Ya, aku harus melihat bajingan macam apa yang berani mengotori tuanku. Liu Linfeng sangat marah saat ini. Baginya, tidak ada orang lain di dunia ini yang lebih cocok untuk tuannya selain dirinya sendiri. Sekalipun ada laki-laki, mungkin hanya laki-laki itulah yang telah mencambuknya hingga menjadi bugar. Namun sampai hari ini, pria itu telah meninggalkannya, dan Liu Linfeng tidak tahu di mana pria itu menghilang. Kakak senior, lihat. Itu pria itu. Murid perempuan itu menunjuk ke depan. Melihat kerumunan orang, Liu Linfeng ingin mencabut pedangnya dan membelah pria ini menjadi dua. Tapi saat dia melihat wajah pria itu, dia bingung. Grandmaster, lihat, Linfeng anak itu ada di sini, dan sepertinya dia siap berkelahi dengan orang itu. Salah satu tetua senior berkomentar. Ya, anak kecil sekali, Linfeng, anak kecil sekali. Sepertinya kita tidak menyia-nyiakan usaha kita untuk menyayanginya. Guru besar Xuan menghela napas lega. Sepertinya masih ada seutas harapan. Yunxian sangat peduli dengan emosi anak ini, Linfeng. Selama anak ini keberatan, semuanya akan baik-baik saja. Jawab penatua senior lainnya. Sepertinya Anda membuat keputusan yang tepat dengan mengizinkan Yunxian mengadopsi anak ini bertahun-tahun yang lalu, Grandmaster. Tidak disangka dia akan berguna saat ini. Baiklah, semuanya terserah anak ini, Linfeng sekarang. Wajah Grandmaster Xuan akhirnya tersenyum setelah semuanya. Ayah, Liu Linfeng, yang menjadi harapan semua orang, bergegas menuju Lin Fan dengan ekspresi bersemangat. Sepanjang jalan, dia begitu terburu-buru sehingga dia bahkan mendarat berlutut dan praktis meluncur ke arah Lin Fan, di depan tatapan tercengang semua orang yang menonton. Ayah. Saat Liu Linfeng tiba di dekat Lin Fan, dia memeluk paha Lin Fan erat-erat sambil menangis. Air mata itu mengalir dari matanya,
seolah bebas seperti air keran. Dan saat itu, seluruh dunia terdiam. Rahang Grandmaster Xuan ternganga. Apa-apaan ini? Semua tetua senior sangat terkejut hingga mereka tidak bisa berhenti gemetar. Semua murid terpaku membeku di tempat. Apa-apaan ini? Bisakah seseorang menjelaskan semuanya kepada mereka? Bukankah sudah disepakati bahwa Liu Linfeng akan menolak hal ini? Mengapa dia begitu emosional saat bertemu pria ini? Bahkan memanggilnya ayah. Grandmaster Xuan tidak bisa memikirkan demi hidupnya. Kemarahan itu membengkak begitu besar di dalam hatinya sehingga dia bisa saja mati karena serangan jantung saat ini. Faktanya, beberapa murid dengan imajinasi yang subur bahkan muncul dengan wajah yang mengerikan. Mungkinkah Liu Linfeng menjadi anak B-start dari pria ini dan penatua mereka Xuan Yunxian? Kalau tidak, mengapa dia harus berjuang keras saat itu agar Grandmaster mereka bisa menerima Liu Linfeng? Tapi, yang lebih menakutkan lagi adalah ketika mereka memikirkan usia Liu Linfeng. Apakah penatua Xuan Yunxian melahirkan pada usia 14 tahun? Kalau saja Lin Fan tahu apa yang dipikirkan gadis-gadis ini saat ini, dia pasti akan memuntahkan seluruh darahnya dan mati karena kehilangan darah. Tapi orang-orang dari Sekte Xuanjian bukan satu-satunya yang terkejut. Tidak ada yang lebih terkejut daripada Lin Fan sendiri. Astaga, bagaimana bisa ada seorang anak laki-laki sekarang? Dan melihat orang yang memeluk pahanya, dia langsung mengenali orang tersebut. Bukankah ini banci yang dia ikat dan cambuk waktu itu? Oi, berhentilah memanggilku sesukamu. Sejak kapan aku menjadi ayahmu? Lin Fan hendak melepaskan banjir air matanya sekarang. Mengapa semuanya tidak bisa normal? Dosa macam apa yang telah dia lakukan hingga selalu mengalami hal seperti ini? Tidak, kamu adalah ayahku. Aku selalu memandang Tuan sebagai ibuku. Sekarang kamu bersama tuanku, kamu adalah ayahku. Liu Linfeng menolak melepaskan paha Lin Fan. Tuan, apakah menurutmu dia ayahku? Mendengarkan kata-kata murid kesayangannya, wajah Xuan Yunxian memerah. Pada akhirnya, dia mengangguk malu-malu. Lihat, ayah. Tuan juga menganggukkan kepalanya. Dia sedang mengenang kejadian sebelumnya sekarang. Karena tidak patuh, dia diseret ke hutan dan dicambuk habis-habisan oleh ayah. Perasaan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Bahkan sampai saat ini, dia mendambakan cambukan kasih sayang ayah. Jika Lin Fan tahu apa yang ada di kepala Liu Linfeng saat ini, dia pasti akan memuntahkan seluruh darahnya dan mati lagi. Berdasarkan pengetahuannya tentang pelatih, dia berpikir bahwa dia hanya bisa membuat pihak lain tunduk padanya. Tidak disangka dia akan benar-benar melatih pola pikir pihak lain juga. Apapun skillnya, selama skill itu diperkuat oleh sistem, itu tidak lagi menjadi skill seperti dulu. Dan karena Lin Fan tidak meluangkan waktu untuk benar-benar memeriksa sistem, tentu saja dia tidak mengetahui hal ini. Dan saat ini, Sekte Xuanjian sedang mengalami pemandangan yang paling memilukan selama beberapa ribu tahun. Pada titik inilah Lin Fan menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan dengan datang ke Sekte Xuanjian. Lepaskan dulu, Lin Fan berkata pada Liu Linfeng. Dia merasa perlu berbicara baik dengan orang-orang ini. Bukankah dia di sini hanya untuk token sword yang maha tinggi? Apakah semua ini diperlukan? Jika dia adalah seseorang dengan hati yang lebih lemah, dia pasti sudah lama mati karena terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Tidak, ayah. Aku tidak akan melepaskannya. Berangkat. Tidak, ayah. Biarkan saja. Tidak, ayah. Lepaskan kaki ayah. Lin Fan akan meledak sekarang. Seluruh sudut pandang hidupnya telah hancur hingga ke akar-akarnya. Milikmu sungguh masih perawan. Bagaimana dia bisa mendapatkan anak sebesar itu secepat ini? Iya ayah. Saat Liu Linfeng mendengar ini, dia melepaskan kaki Lin Fan dan berdiri di samping dengan gembira. Yunxian, tolong lepaskan dulu. Kami akan perlahan-lahan berpelukan lebih banyak lagi di masa depan. Lin Fan harus meredakan situasi ini sekarang juga. Kalau tidak, tidak mungkin dia meninggalkannya hari ini. Tidak apa-apa jika kamu memanggilku Xian jawab Xuan Yunxian lembut. Lin Fan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan hatinya yang bingung. Dia lebih suka berduel lagi dengan Donger Abadi daripada menghadapi situasi ini lagi. Baiklah, Xian tolong lepaskan dulu.
Lin Fan sangat tidak berdaya saat ini. Tapi jadi bagaimana jika dia? Ini semua disebabkan oleh momen aktingnya. Dan Lin Fan benar-benar mengerti. Omong kosong mempunyai konsekuensinya. Seseorang harus melangkah dengan hati-hati. Tidak kusangka hari ini akan tiba. Mataku benar-benar terbuka lebar untuk bisa menyaksikan pemandangan seperti itu. Hahaha. Tiba-tiba, seseorang merobek kekosongan di atas sekte Xuanjian. Beberapa bayangan berdiri dan tertawa terbahak-bahak melihat pemandangan di bawah. Bab 328, berubah menjadi debu. Di langit, 5 bayangan melayang di udara saat ini. Kelima pria ini mengenakan jubah dengan warna berbeda. Masing-masing dari mereka memiliki sebuah kata yang timbul di area dada mereka. Logam, kayu, air, api, bumi, 5 elemen. Kelima orang ini tampaknya terhubung satu sama lain dalam satu atau lain cara. Meskipun aura mereka saat ini lemah lembut, sepertinya mereka memiliki lebih dari ini. Haha, tidak kusangka bahwa Grandmaster berikutnya dari sekte Xuanjian akan jatuh cinta pada seorang pria. Pemandangan yang luar biasa. Dan mereka berdua juga melahirkan seorang putra banci. Ini benar-benar sebuah skandal yang patut dicatat dalam sejarah sekte Xuanjian selama ribuan tahun. Kelima orang ini sepertinya tidak memperhatikan siapapun. Penghinaan menghujani satu sama lain, saat mereka meruntuhkan citra sekte Xuanjian tanpa rasa takut akan dampaknya. Kehadiran musuh tak dikenal ini menyebabkan sekte Xuanjian waspada. Wajah sedih Xuan Yunxian kembali bersikap dingin seperti biasanya saat dia melihat kelima orang di langit. Namun, setiap kali matanya melakukan kontak dengan Lin Fan, matanya kembali mabuk cinta. Hal ini membuat Lin Fan merasa bersalah secara besar-besaran. Apakah dia benar-benar mengira dialah orangnya? Bolehkah saya tahu siapa kalian? Apa tujuan Anda di sini di sekte Xuanjian? Melihat kelima pria di langit, Grandmaster Xuan dipenuhi dengan kegelisahan. Tak satu pun dari orang-orang ini yang tampak lebih lemah darinya dari aura mereka. Faktanya, mereka mengeluarkan perasaan yang sangat mengancam. Dia tidak dapat mengingat sekte manapun di seluruh benua Dongling yang memiliki pakaian serupa dengan mereka. Dari sekte mana mereka berasal? Saat itu, pria dengan kata, metal, angkat bicara, kamu tidak layak mengetahui siapa kami. Satu-satunya hal yang perlu kamu ketahui adalah kami di sini untuk satu hal. Orang-orang ini tidak ada di sini dengan niat bersahabat. Grandmaster Xuan melihat ke arah sesama sesepuh senior. Benda apa? Dia kemudian bertanya dengan suara serius. Inti dari sekte Xuanjian. Pria logam itu menjawab dengan dingin. Mustahil. Wajah Grandmaster Xuan berubah dan dia langsung menolaknya. Pedang raksasa di sini adalah inti dari sekte Xuanjian. Mengambil pedang ini sama saja dengan menghancurkan sekte Xuanjian sepenuhnya. Sesuatu seperti ini tidak mungkin mereka terima. Oh, kamu tidak punya hak untuk memutuskan apakah itu mungkin atau tidak. Pria logam itu mendengus dingin. Kalian punya waktu 1 dupa untuk meninggalkan tempat ini, atau kalian harus menyerahkan nyawa kalian di sini juga. Tiba-tiba, tanah tempat mereka berdiri berguncang. Pedang raksasa itu bergetar sesaat, dan banyak aura pedang yang ditembakkan dari sana, meliputi seluruh sekte Xuanjian. Ketahuilah tempatmu. Kalian pikir kalian bisa menghentikan kami hanya dengan formasi pedang energi surga. Mimpi yang memang dibuat oleh orang bodoh. Kalian hanya punya waktu yang setara dengan 1 dupa. Setelah waktunya habis, kalian semua harus tinggal di sini selamanya. Saat mereka menyelesaikan kalimat ini, mereka berlima melayang di udara tanpa bergerak 1 inci pun. Mata dingin itu menunduk dengan ekspresi gembira, seolah-olah ini semua hanyalah permainan bagi mereka. Di mata mereka, hanya sekte Xuanjian saja yang tidak perlu mereka takuti. Sedangkan untuk sekte Xuanjian, semua orang sedang berada dalam hiruk-pikuk saat ini. Mereka tidak tahu siapa orang-orang yang muncul begitu saja. Lin Fan melihat ke langit dan dipenuhi dengan pertanyaan juga. Kelimanya adalah makhluk surgawi yang berkultivasi penuh dengan 12 rantai jaringan energi di ikat pinggang mereka. Namun, ketika mereka berlima berdiri bersama, kekuatan mereka jauh lebih besar daripada hanya 12 rantai jaringan energi. Sepertinya pasti ada rahasia dalam pembentukan mereka. Grandmaster, dari mana datangnya orang-orang ini? Bagaimana kalau kita pergi untuk berdiskusi sebentar?
Salah satu tetua senior berteriak dengan mendesak. Wajah Grandmaster Xuan muram. Kelima basis budidaya mereka lebih tinggi dari miliknya. Dan mereka hanya memberinya waktu untuk membakar satu dupa. Bagaimana itu bisa cukup? Saat Grandmaster dan yang lainnya berdiskusi, sebuah pemikiran terbentuk di benak Lin Fan. Mungkin, dia bisa membuat kesepakatan dengan Grandmaster Xuan dan yang lainnya. Xuan Yunxian datang ke hadapan Lin Fan dengan ekspresi enggan dan berkata, "Tolong, bawa Lin Feng pergi bersamamu." Xuan Yunxian sekarang berada di tingkat surgawi yang lebih rendah dengan rantai jaringan energi tunggal di ikat pinggangnya. Meskipun orang-orang di langit sebagian besar menyembunyikan auranya, dia bisa melihat kekuatan mengerikan di belakang mereka. Dia yakin perkelahian besar akan terjadi. Pada saat itu, dia tidak akan mempunyai perhatian lagi untuk merawat mereka. "Tuan, saya tidak akan pergi," jawab Liu Linfeng. Meskipun dia seorang banci, ketika saatnya tiba, dia pasti setia terhadap sekte tersebut. "Dengarkan Tuan dan pergi dulu. Kamu bisa kembali setelah semuanya selesai." "Tidak." Liu Linfeng menggelengkan kepalanya dengan marah sebelum menoleh ke Lin Fan. "Ayah, silakan pergi dulu." Saat Lin Fan mendengar kata ayah, dia meringis dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seolah-olah kata itu memiliki efek ajaib di mulut Liu Linfeng, yang menyebabkan seseorang bergidik tak terkendali. Lin Fan tidak membalasnya. Sebaliknya, dia maju ke depan untuk menyusun strategi Grandmaster Xuan. "Grandmaster Xuan, saya ingin membuat kesepakatan. Selama Anda memberi saya item ini, saya akan membantu Anda membunuh mereka berlima." Lin Fan mengeluarkan token Sword Makhluk Tertinggi. Mengenai item ini, tidak banyak orang dalam sekte yang mengetahuinya. Menjelang pertempuran saat itu, hanya sekte dengan sejarah puluhan ribu tahun yang memiliki beberapa catatan dan dokumentasi tentang hal itu. Adapun sekte seperti ini yang sejarahnya hanya beberapa ribu tahun, mereka tidak mengetahuinya sama sekali. Oleh karena itu, saat Lin Fan mengeluarkannya, Grandmaster Xuan tidak bereaksi banyak. Hal ini, Grandmaster Xuan melihat ke arah token sword milik yang maha tinggi, seolah-olah dia sedang berusaha keras untuk mengingat sesuatu. Benda ini terlihat cukup familiar. Akhirnya, dia ingat. "Aku punya satu benda seperti itu." Benda itu mungkin sebuah harta karun, tapi benda itu mampu menyedot energi sejati seseorang tanpa batas waktu. Oleh karena itu, benda itu pasti benda yang jahat. Benda jahat. Lin Fan bingung saat ini. Meskipun Grandmaster Xuan mungkin tahu bahwa itu adalah benda jahat, sebagai makhluk surgawi yang berkultivasi penuh, dia seharusnya memiliki energi sejati yang cukup untuk disedot sebagai kompensasi. Kenapa dia berpikir benda itu adalah benda jahat kalau memang begitu? Mungkinkah pecahan token yang dimiliki Grandmaster Xuan berbeda? Bahkan energi sejati dari makhluk surgawi yang berkultivasi penuh tidak cukup untuk memuaskannya. Mengobrak-abrik karung penyimpanannya, Grandmaster Xuan kemudian mengeluarkan pecahan token. "Kamu dapat memiliki ini. Tolong bawa semua muridku dan tinggalkan tempat ini bersama-sama." Dia menjawab. Mereka berlima berada pada kondisi kultivasi penuh surgawi yang lebih tinggi. Saya bertanya-tanya berapa banyak rantai jaringan energi yang mereka miliki. Rata-rata murid manapun yang tersisa pasti akan dikirim ke kematian mereka. "Yunxian, bawa semua murid kami dan pergi tempat ini. Jika pertahanan kita gagal, cari tempat lain untuk melanjutkan warisan sekte kita." Grandmaster Xuan terus memberikan perintah. "Tuan." Sebelum Yunxian dapat melanjutkan, dia dipotong oleh Grandmaster Xuan, yang kemudian menoleh ke Lin Fan, "Mengenai urusan antara Anda dan Yunxian, kami para orang tua di sini tidak dapat menghentikannya seperti yang terjadi sekarang. Saya bisa hanya berharap kamu tidak mengecewakan perasaan tulus Yunxian." Lin Fan bingung sekali lagi. Dia di sini untuk sebuah kesepakatan, bukan untuk menerima sekelompok orang seperti anak yatim piatu. "Tidak, Grandmaster Xuan. Berikan padaku benda itu dan aku akan menghancurkan mereka berlima di luar. Ini adalah kesepakatan yang adil dan merata." Lin Fan mencoba menjelaskan. Tiba-tiba, mereka berlima yang berada di luar tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Lin Fan. "Haha, itu lelucon terbesar di dunia. Anak itu mengaku bisa mengalahkan kita berlima. Metal, kenapa kita tidak menyerang sekarang? Untuk apa kita masih membuang-buang waktu? Benar, Tuhan masih menunggu kita.
Grandmaster Xuan menggelengkan kepalanya dan menyerahkan pecahan token itu kepada Lin Fan. Tolong bawa Yunxian dan pergi bersama yang lain. Yunxian, dengarkan tuanmu. Bawa murid-muridnya dan pergi. Lin Fan menghela nafas. Tidak peduli apa yang dia katakan, tidak ada satupun dari mereka yang akan mempercayainya. Saat itu, formasi pedang energi surga mulai bergetar. Mereka berlima telah memulai serangan mereka. Aku sudah memberi kalian semua waktu untuk satu dupa. Karena kalian tidak tahu bagaimana menghargainya, maka kalian semua harus tinggal. Catat ini. Tiba-tiba, manusia logam itu meraung ketika cahaya keemasan yang dipenuhi energi besar menyerang formasi pedang energi surga. Bam! Seketika, formasi itu hancur, bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Grandmaster Xuan dan yang lainnya ketakutan. Tidak kusangka formasi pedang sekuat itu akan hancur begitu saja. Bagaimana bisa? Mereka berlima mendengus dingin saat kehampaan mulai bergetar. Cepat pergi. Kami akan mempertahankan ini. Grandmaster Xuan dan tetua senior lainnya bergegas maju, ekspresi wajah mereka muram. Hanya diperlukan satu serangan untuk menjatuhkan formasi. Itu bukanlah kekuatan yang bisa mereka pertahankan. Tetapi bahkan jika mereka harus berkorban sampai nafas terakhir mereka harus memastikan bahwa Yunxian dapat mengeluarkan murid-murid lainnya dengan selamat. Baiklah, kesepakatannya sudah selesai. Saatnya aku memenuhi tujuanku. Menempatkan pecahan token ke dalam tasnya, Lin Fan mau tidak mau merasa senang dengan keberuntungannya. Sama seperti itu, dia punya 3 potong sekarang. Tidak akan lama sebelum dia mengumpulkan semuanya. Grandmaster Xuan dan yang lainnya sangat terkejut, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan pria ini. Tidak bisakah dia mengetahui seberapa kuat kelima orang itu? Yunxian memandang Lin Fan dengan sangat khawatir juga. Rambut Lin Fan melayang lembut tertiup angin saat dia mengangkat kepalanya ke arah 5 pria di langit. Sambil menyeringai, dia menggunakan tangannya untuk memberi isyarat dan mengejek mereka. Beraninya kamu. Kelimanya bergema serempak. Mereka tidak menyangka pemuda ini berani memprovokasi mereka. Mereka pasti akan memberitahu dia arti sebenarnya dari horor. Apa yang kamu lakukan? Kamu bukan tandingan mereka. Grandmaster Xuan berteriak kaget. Benar-benar mengabaikan kata-kata Grandmaster Xuan, Lin Fan berdiri di sana, mengabaikan segala bentuk bahaya. Dia lalu berkata dengan santai. Satu pukulan telapak tangan dan kalian semua akan berubah menjadi debu. Gila. Anak itu gila. Teriak guru besar Xuan. Nak, pergi dan mati. Tiba-tiba, manusia logam itu berlari turun dari langit. Dengan kekuatan energi logam melingkari lengannya, dia menghujani Lin Fan dengan pukulan. Dan saat pria logam itu bersiap untuk menjatuhkan Lin Fan, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Ekspresi wajah pria metal itu berubah. Dia bisa merasakan kekuatan berlawanan yang menyebabkan jantungnya berdebar kencang. Faktanya, kekuatan itu sepertinya tidak dapat dihentikan. Tidak mungkin. Ini jelas mustahil. Bam! Dan begitu saja, seberkas cahaya terang menutupi seluruh langit diikuti dengan ledakan yang sangat keras. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Bab 329, luangkan waktumu, aku akan menunggu. Sinar cahaya itu perlahan menghilang. Tapi auranya cukup untuk membuat semua orang dari Sekte Xuanjian terkejut hingga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terkesiap kaget keluar dari mulut Lin Fan. Tidak disangka manusia logam telah lolos dari genggaman telapak tangannya. Itu aneh. Seni rahasia kalian berlima ini memang cukup menarik. Tak disangka kamu bisa memanipulasi posisimu juga. Lin Fan terkekeh sambil mengangkat kepalanya ke langit, membentuk sedikit ketertarikan terhadap keterampilan menarik mereka. Sedangkan untuk manusia logam, lengan kanannya telah hilang seluruhnya. Sebagai gantinya ada darah dan daging yang berantakan, sejumlah besar darah mengalir keluar darinya, dan menghujani tanah juga. Grandmaster Xuan dan sesepuh senior lainnya terkejut melihat pemandangan di langit. Mereka kemudian menoleh ke arah pria tenang yang berdiri dengan tenang karena tidak percaya. Sangat kuat. Mereka tidak menyangka pria sederhana ini sekuat ini. Aura manusia logam itu tak terbatas dan kuat. Terbukti, dia adalah seseorang yang jauh dari kata biasa. Bahkan mereka sendiri mungkin bukan lawannya. Tapi tak disangka pria ini bisa menghancurkan seluruh lengan pria logam itu hanya dengan satu tamparan.
Kekuatan yang menakutkan. Grandmaster Xuan melirik Xuan Yunxian dan hatinya bergetar. Jika keduanya benar-benar jatuh cinta, mungkin itu akan menjadi hal yang sangat baik. Tetapi jika Lin Fan tahu apa yang dipikirkannya, dia pasti akan memuntahkan seteguk darah lama dan mengatakan padanya bahwa dia terlalu memikirkan banyak hal. Ayah, itu sangat kuat. Tiba-tiba, Liu Linfeng berteriak. Suaranya yang bernada tinggi dan banci itu sangat menusuk dalam suasana tegang ini. Lin Fan yang tenang bergidik ketika dia meringis mendengar kata ayah sekali lagi. Dia berpura-pura tidak mendengar apapun. Dasar B** Jingan. Manusia logam di langit meraung marah, tapi di saat yang sama, dia memandang pria mengerikan ini dengan waspada. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berlima memiliki keterampilan khusus yang memungkinkan mereka berkomunikasi satu sama lain secara mental dan merasakan satu sama lain, hasilnya mungkin seperti lengannya, yang hancur menjadi debu. Siapa kamu sebenarnya? Meskipun mereka berlima tidak menonjolkan diri di benua Dongling, mereka tahu hampir semua yang terjadi di dalamnya. Namun, mereka belum pernah mendengar ada orang sekuat ini di dalamnya. Meskipun mereka berlima hanya mengumpulkan 12 rantai jaringan energi, jika mereka bekerja sama, bahkan Grandmaster Sekte Kemuliaan mungkin harus mundur di bawah kekuatan gabungan mereka. Kalian terlalu lemah untuk aku buang air liurku. Saat itu, Lin Fan mengangkat dirinya dari tanah dan melompat ke langit. Lin Fan bersiap untuk melakukan penelitian yang baik terhadap mereka dan menciumnya. Jika dia beruntung, dia mungkin bisa mencium skill yang mereka gunakan. Logam, kayu, air, api, bumi, inilah 5 elemennya. Meskipun Lin Fan telah menelusuri catatan di Sekte Kemuliaan, dia belum menemukan indikasi keterampilan jenis ini. Terlebih lagi, asal-muasal kelima orang ini nampaknya cukup misterius. Tapi, semua ini tidak penting bagi Lin Fan. Tidak peduli dari mana asalnya, mereka akan tetap dipukuli hingga babak belur. Semua wajah mereka langsung berubah. Mereka tidak menyangka pria ini akan menyerang bahkan sebelum memberi mereka waktu untuk bereaksi. Tak satu pun dari mereka yang berani ragu karena mereka segera terpecah menjadi beberapa elemen. Tulang kayu, vena logam, otot bumi, darah air, api ki, 5 elemen kehidupan, sekering. Dan dengan itu, kekuatan besar muncul dari mereka semua. 12 rantai garis jaringan energi melingkari masing-masing rantai tersebut saat seberkas cahaya menutupi kelima rantai di dalamnya. B-Start. Hari ini, aku akan membiarkanmu memahami arti sebenarnya dari horor. Dari cahaya terang, suara menakutkan terdengar. Grandmaster Xuan dan sesepuh senior lainnya bisa merasakan kekuatan mengerikan dari aura ini. Mereka tidak bisa tidak melihat pria di langit dengan mata khawatir. Aura yang terpancar dari kumpulan cahaya itu terlalu kuat. Melihat dari kejauhan saja sudah cukup membuat hati mereka berdebar-debar. Wajah Xuan Yunxian juga menunjukkan ekspresi khawatir. Aura itu telah menciptakan gelombang ketakutan dalam dirinya. Adapun murid-murid lainnya, semua wajah mereka pucat karena ketakutan, seolah-olah ada monster yang akan muncul dari cahaya. Lin Fan hanya melayang di sana dengan santai tanpa ada kekhawatiran. Semakin dia melihat ini, semakin dia mulai merasa penasaran. Ledakan. Saat itu, cahayanya menghilang, ketika raksasa 5 warna berdiri di depan Lin Fan. Mati. Raksasa 5 warna itu meraung dan mengirimkan pukulan ke wajah Lin Fan. Hati-hati. Melihat perkembangannya, Xuan Yunxian panik. Lin Fan tidak terlalu terganggu dengan pukulan dahsyat ini. Dia hanya mengangkat tangan kanannya dengan lembut dan menamparnya kembali. Bam! Serangan telapak tangan dengan kekuatan tak terbatas terbang menuju ke arah raksasa 5 warna itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah raksasa itu berubah menjadi ketakutan. Kekuatan serangan telapak tangan itu menyebabkan mereka merasakan perasaan tertekan di hati mereka. Semuanya hancur saat menghadapi serangan telapak tangan yang datang. Bam! Lengan raksasa 5 warna yang mengirimkan pukulan itu terkoyak sedikit demi sedikit tanpa ada ruang untuk perlawanan. Mohon ampun. Dan saat itu, sebuah suara menggelegar di langit. Suara ini menembus seluruh kehampaan dengan aura menakutkan yang hampir mustahil untuk ditolak. Tuhan, tolong selamatkan kami. Raksasa 5 warna itu memohon dengan panik saat mereka mendengar suara ini, seolah penyelamat mereka telah turun ke atas mereka.
Mereka tidak menyangka pria di hadapan mereka sekuat ini. Mereka berlima telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk membentuk raksasa 5 warna ini. Tapi bahkan lengan raksasa itu pun terkoyak tanpa daya. Sejak kapan benua Dongling memiliki sosok yang begitu kuat di dalamnya? Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan kalian. Lin Fan berteriak dengan marah. Mengeluarkan kapak abadi, dia mengayunkannya ke bawah menuju langit. Kurang ajar, sosok di dalam kehampaan itu muncul sekali lagi. Seolah dia benar-benar gusar, seberkas cahaya jatuh dari langit. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah cangkang kura-kura. Cangkang kura-kura ini memiliki beberapa tanda tertulis di atasnya, dan memancarkan aura kuno. Ia kemudian menemukan tempatnya di depan kepala raksasa 5 warna itu. Ini adalah perisai dewa surgawi milik Tuhan. Kita telah diselamatkan. Melihat benda di kepalanya, hati raksasa 5 warna itu melompat kegirangan. Tuhan adalah eksistensi yang tak terkalahkan di mata mereka. Selama mereka mendapat perlindungan Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Mereka kaget karena perisai Tuhan mereka yang selama ini mereka anggap sebagai jimat perlindungan telah hancur hanya dengan satu sentuhan telapak tangan. Ledakan. Langit dan bumi hancur saat raksasa 5 warna itu menghilang seketika. Ding, selamat atas pembunuhan budidaya penuh surgawi yang lebih besar menjadi logam. Ding, selamat atas pembunuhan budidaya penuh surgawi yang lebih besar menjadi kayu. Ding, selamat atas pembunuhan budidaya penuh surgawi yang lebih besar menjadi air. Ding, selamat atas perolehan keterampilan tingkat atas bertingkat surga, 5 elemen. Ding, selamat atas kenaikan levelnya. Ding, langit yang lebih rendah tingkatnya. Ding, mengaktifkan fungsi jalur jaringan energi. Lin Fan sangat gembira. Betapa beruntungnya dia. Dia tidak hanya naik level, dia juga memperoleh keterampilan itu. Lin Fan tidak peduli betapa marahnya pria di dalam kehampaan itu. Terbang langsung ke tempat mereka berlima meninggal, dia segera melemparkan seluruh tubuh mereka ke tempat penyimpanannya. Ketika dia punya waktu, dia akan mencium tubuh mereka dan melihat apa yang bisa dia dapatkan darinya. Pada titik ini, setiap orang dalam sekte Xuanjian benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka kelima pria menakutkan ini akan terbunuh hanya dengan satu tamparan. Dan ketika mereka melihat betapa tenangnya penampilan Lin Fan, mereka bahkan lebih terkejut. Seberapa kuat pria ini? Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar dari langit. Suara ini dipenuhi dengan kemarahan yang sangat besar. Tepian langit berderak karena guntur karena terlihat sangat tidak menyenangkan. Seolah-olah seseorang akan mendekat dari kejauhan dengan menembus kehampaan. Mengalami aura ini, semua ekspresi lega pada semua orang dari sekte Xuanjian menghilang sekali lagi. Aura ini jauh lebih kuat dan tak terbatas dibandingkan gabungan kelima pria itu. Lin Fan mengangkat alisnya ke langit tanpa khawatir. Jangan terburu-buru ke sana. Luangkan waktumu, aku akan menunggumu di sini. Dia mengejek. Mendengar kata-kata berani Lin Fan, semua orang dari sekte Xuanjian tercengang sekali lagi. Dan saat Lin Fan dengan lembut melayang ke tanah, seseorang bersorak untuknya dengan penuh semangat. Bravo, ayah. Bravo. Kamu yang terbaik. Lin Fan memutuskan untuk terus berpura-pura mengabaikannya. Jika dia benar-benar menganggap bocah banci ini sebagai anaknya, maka ini pasti akan menjadi noda hitam dalam kehidupannya yang sempurna sebagai juara dunia. Bab 330, menyerang lurus ke atas. Melawan aura yang bisa datang kapan saja, semua orang dari sekte Xuanjian menjadi tegang dan khawatir. Mereka tidak lagi hanya takut pada aura ini, mereka juga benar-benar panik. Ini sangat mengerikan dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun bagi Lin Fan, meskipun aura ini tampak kuat, dia masih merasa bisa dikendalikan. Lagi pula, apa yang harus dia takuti dengan lengan abadi? Dan jika dia benar-benar mendorong Your Truly hingga batasnya, Your Truly juga bisa mengeluarkan donger abadi untuk membunuh pengacau ini dengan tembakan wajah yang bagus. Satu-satunya hal yang membuat Lin Fan terkesima saat ini adalah Xuan Yunxian berdiri di sisinya secara konsisten. Dia bisa merasakan tatapannya yang terus-menerus mengunci dirinya. Uhuk, nanti mungkin akan terjadi pertarungan hebat. Kamu harus menjaga dirimu sendiri terlebih dahulu. Maksud Lin Fan sebenarnya adalah,
tatapanmu menyebabkan Yang Mulia merasa sangat canggung. Bagaimana kalau kamu berdiri di satu sisi dulu? Namun bagi Xuan Yunxian, maknanya benar-benar terdistorsi. Ya, suaranya selembut nyamuk. Xuan Yunxian bisa merasakan perhatian yang sangat besar dari satu kalimat itu. Apakah dia takut dia akan mendapat bahaya? Lin Fan melirik diam-diam dan menghela nafas tanpa daya. Sepertinya Xuan Yunxian telah salah paham sekali lagi. Ini adalah masalah yang menyebabkan sakit kepala yang tak ada habisnya. Sementara yang lain membutuhkan segala macam trik dan taktik untuk menarik perhatian cewek, yang dilakukan yang benar-benar Anda lakukan hanyalah melakukan tindakan omong kosong. Lin Fan menatap ke langit yang jauh. Meski auranya kuat, masih ada waktu sebelum aura itu sampai padanya. Sepertinya dia datang dengan kecepatan sangat lambat. Lin Fan melemparkan kelima mayat itu ke dalam penciuman langit dan bumi dan mulai melebur. Ding, selamat atas keberhasilan peleburan. Ding, memperoleh 60 rantai jalur jaringan energi. Ding, memperoleh sudo 5 roh, logam, kayu, air, api, dan tanah. Saat Lin Fan mendengar ini, dia menjadi bingung. Apa sebenarnya sudo 5 spirits itu? 5 roh semu, diciptakan oleh manusia dengan mengumpulkan roh goblin dari berbagai tempat. Ini bukanlah minuman beralkohol yang diciptakan secara alami. Prasyarat untuk menguasai 5 elemen. Oh, sepertinya 5 roh semu ini hanyalah benda biasa dan tidak ada yang bagus. Jika mereka adalah roh bawaan, Lin Fan mungkin tidak keberatan menggabungkan mereka ke dalam tubuhnya sendiri. Sepertinya dia harus menunggu sebentar sebelum mencoba 5 elemen ini. Saat ini, Lin Fan memiliki 75 rantai saluran jaringan energi yang dimilikinya. Tapi dia sudah mempunyai gambaran kasar bagaimana dia akan memanfaatkannya. Saat dia mengetahui bahwa dunia roh binatang akan memulai invasi mereka ke dunia Xuan Huang dalam 3 tahun ke depan, dia mempunyai niat untuk meningkatkan tingkat kekuatannya dengan kecepatan yang luar biasa. Meskipun dia memiliki lengan abadi saat ini masih merupakan sumber bantuan eksternal. Sulit untuk mengatakan apakah ini cukup baginya untuk menghadapi penguasa dunia roh binatang itu. Ledakan. Tiba-tiba, kekosongan itu beriak. Sebuah celah mengerikan muncul dari langit saat aura mematikan turun dari langit ke tanah. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Xuan Yunxian berkata dengan nada khawatir. Lin Fan menganggukkan kepalanya dalam diam sebelum melihat ke celah besar itu. Ini adalah pintu masuk yang megah, juga mengintimidasi. Dia bertanya-tanya seperti apa rupa pria itu sebenarnya. Di dalam celah tersebut, kilat menyambar, seolah-olah hanya itu yang ada di belahan dunia lain. Agar seseorang dapat menciptakan dampak yang begitu hebat, kondisi kultivasinya pasti berada pada tingkat kultivasi penuh surgawi yang lebih tinggi. Satu-satunya pertanyaan sekarang adalah jumlah rantai jaringan energi yang dimilikinya. Lengan abadi memiliki 100 rantai jaringan energi di dalamnya. Dengan itu, Lin Fan sudah bisa melihat betapa menakutkannya keberadaan itu. Dan karena donger abadi bahkan lebih kuat, Lin Fan berasumsi bahwa ia pasti memiliki 120 rantai jalur jaringan energi penuh. Sebenarnya, seseorang tidak dapat mengetahui seberapa kuatnya hanya dengan melihat donger itu. Tapi disitulah seseorang tidak boleh menilai buku dari sampulnya. Grandmaster Sekte Kemuliaan sudah berada di alam surgawi selama ratusan tahun. Namun meski begitu, dia hanya berhasil mengumpulkan puluhan rantai jalur jaringan energi. Dan untuk berpikir bahwa lengan abadi hanyalah bagian dari keseluruhan tubuh. Lin Fan tidak berani membayangkan betapa menakutkannya seluruh tubuh jika semuanya digabungkan menjadi satu. Oleh karena itu, bahkan setelah mendapatkan lengan abadi, Lin Fan tidak berani berpikir bahwa dia tidak terkalahkan. Dia tahu bahwa segala sesuatu yang akan dia hadapi mulai sekarang pasti tidak akan semudah yang dia kira. Yang paling penting adalah membuat dirinya lebih kuat. Siapa yang tahu jika semua kekuatan eksternal ini akan berpaling darinya dan menikamnya dari belakang suatu hari nanti. Oleh karena itu, tidak peduli apapun, Lin Fan hanya bergantung pada mereka dengan hati-hati dan hati-hati. Saat itu, sebuah bayangan muncul di depan celah dengan kilatan petir dan gemuruh di dalamnya. Bayangan itu berdiri di sana dengan damai. Mengenakan jubah panjang, seseorang tidak dapat mengetahui apapun tentang fitur wajahnya. Faktanya, seseorang bahkan tidak dapat mengetahui jenis kelaminnya.
Ledakan. Dan saat itu, aura yang sangat kuat muncul dari bayangan itu. Aura ini mengganggu kekosongan dan langit di sekitarnya saat ia berkumpul menjadi kekuatan yang sangat besar dan menyembur ke Lin Fan dan Sekte Xuanjian. Melihat kekuatan yang datang seperti badai, wajah semua orang dari Sekte Xuanjian menjadi pucat karena terkejut. Mereka bahkan tidak punya kekuatan untuk menolaknya. Saat bau kematian menyelimuti semua orang dari Sekte Xuanjian, satu-satunya pertanyaan yang mereka miliki adalah apakah mereka akan mati seperti ini. Jangan datang ke sini dan mengutarakan semua omong kosong ini. Datanglah padaku jika kamu punya nyali. Lin Fan berteriak sambil melontarkan pukulan. Pukulannya sangat kuat, menyebabkan kekuatan yang sangat besar menghilang menjadi ketiadaan. Melihat bagaimana kekuatan deras dihancurkan oleh Lin Fan dengan satu pukulan, dia tampak sedikit terguncang. Namun reaksi terguncang ini menghilang begitu saja. Kamu kuat, tapi kamu juga bodoh. Seharusnya kamu tidak membunuh mereka. Melewati kehampaan, bayangan itu muncul kembali di atas langit Sekte Xuanjian secara instan. Bahkan melalui suaranya, tidak ada yang tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Itu adalah suara yang netral gender. Mata di balik jubah panjang itu sepertinya memancarkan tatapan yang sangat tajam. Melihat bagaimana Lin Fan menghancurkan kekuatan deras itu dengan satu pukulan, hati semua orang dari Sekte Xuanjian berdetak kencang. Akhirnya, mereka hanya bisa menaruh semua harapan mereka padanya. Bukan urusanmu siapa yang ayahku ingin bunuh. Tiba-tiba, orang yang memuja dan menghormati Lin Fan tidak seperti orang lain, menyerang bayangan di langit. Lin Feng, diam. Wajah Xuan Yunxian segera berubah saat dia menyeret Liu Lin Feng ke satu sisi. Ini bukan waktu dan tempat bagi mereka untuk bersuara. Sosok di langit itu mengeluarkan aura yang sangat represif, seolah dia bisa menghancurkan mereka hanya dengan satu jari. Huff! Dengan satu dengusan dingin, sosok itu mengirimkan ledakan sonik yang merobek kehampaan, seolah-olah dia bertekad untuk membunuh anak yang tidak mengetahui tempatnya ini. Warna wajah Xuan Yunxian memudar. Tetapi pada saat itu, Lin Fan mengangkat tangannya dan meredakan ledakan sonik. Jangan berlebihan, atau kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati nanti. Lin Fan berkata dengan nada meremehkan. Inilah tipe orang yang paling dia benci, orang yang bertindak lebih tinggi dari orang lain. Tentu, kamu bisa melakukan semua omong kosong yang kamu inginkan. Tapi jika kamu ingin bertindak omong kosong di depan yang mulia, maka kamu memintanya. Bayangan itu tidak lagi mengganggu Liu Lin Feng, dan menoleh ke arah Grandmaster Xuan, pedang raksasa ini ditinggalkan olehku. Sekarang aku akan mengambilnya kembali. Ada masalah. Semua orang dari Sekte Xuanjian bertanya-tanya tentang siapa orang ini. Tapi ketika mereka mendengar apa yang baru saja dikatakan orang itu, mereka saling memandang dengan kaget. Siapa kamu? Grandmaster Xuan bertanya dengan sangat tidak percaya. Dia adalah Grandmaster Pedang Xuanjian, jadi tentu saja, dia tahu tentang rahasia di balik Sekte Xuanjian. Tidak masalah siapa saya, yang saya tanyakan hanyalah, ada masalah. Suaranya semakin tegang, dan level kekuatan orang tersebut sepertinya juga meningkat. Grandmaster Xuan pucat pasi saat dia tersandung selangkah lagi ke belakang, tidak tahu harus berbuat apa. Dia memandang orang di langit dan melanjutkan, apakah Anda punya bukti untuk membuktikan bahwa ini milik Anda? Tiba-tiba, orang tersebut melemparkan sebuah token ke tangan Grandmaster Xuan, apakah Anda mengenali token ini? Setelah menerima token itu, wajah Grandmaster Xuan berubah semakin parah, ini. Dia secara alami mengenali tanda ini. Tertulis dalam catatan rahasia sekte bahwa di masa lalu ketika mereka mencari lokasi untuk membangun sekte, sudah ada orang yang menggunakan pedang ini. Namun, orang itu menyerah dan mengizinkan Sekte Xuanjian membangun sekte mereka di sini. Saat orang itu hendak pergi, orang tersebut melemparkan sebuah tanda kepada leluhur pendiri, memberitahunya bahwa ketika mereka bertemu dengan tanda ini sekali lagi, inilah saatnya untuk mengembalikan pedangnya. Tapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi sekarang. Melihat ekspresi terkejut di wajah Grandmaster Xuan, Lin Fan menyimpulkan dalam hatinya bahwa orang tersebut mengatakan yang sebenarnya. Namun bagi Lin Fan, kebenaran juga dapat dengan mudah diputarbalikkan dengan cara apapun. Jika seseorang hidup hanya berdasarkan moral, betapa menyedihkannya hal itu. Berhentilah mengoceh.
Sekarang aku tertarik pada pedang ini. Apakah kamu keberatan? Lin Fan menatap lurus ke arah orang di langit dan menuntut. Beraninya kamu. Orang itu jelas-jelas gusar. Ini adalah survival of the fittest. Hanya yang kuat yang akan bertahan. Yah, Yang Mulia memberitahumu sekarang bahwa aku tertarik pada pedang ini. Bahkan jika itu milikmu, aku akan merebutnya dari tanganmu. Tiba-tiba, aura besar muncul dari Lin Fan juga. Putra murahan, Liu Linfeng, juga sangat terpesona oleh penampilan kekuatan ini. Orang itu mendengus. Oh, kamu pikir kamu satu-satunya orang yang tahu cara mendengus. Kamu benar-benar bisa melakukannya juga. HMPH. Lin Fan mendengus terus-menerus dengan nada mengejek. Siapa yang takut pada siapa? Jika dia tidak bahagia, dia bisa datang ke Your Truly untuk semua yang dia inginkan. Aura orang tersebut mencapai titik maksimal saat jubah orang tersebut menari-nari di langit. Dan pada titik inilah wajah di balik jubah itu akhirnya terungkap. Awalnya dalam suasana hati yang cukup baik, Lin Fan benar-benar ketakutan dengan siapa orang itu. Ratu Surga, Lin Fan tidak bisa mengalihkan pandangannya dari wajah ini. Ini adalah wajah yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Ini adalah salah satu peserta penghancuran Saint Devil Sect. Ratu Surga yang telah dia gigit lehernya dengan kejam. Itu dia. Tidak ada yang memperhatikan kemarahan yang membara di mata Lin Fan. Aura dominan dari orang di langit menjadi tenang. Aku tidak ingin terlibat dalam pertempuran denganmu. Yang aku inginkan hanyalah pedang raksasa ini. Dan semua orang dikejutkan dengan adegan selanjutnya. Kamu Ibu Asteris CKING Ratu Surga. Milikmu benar-benar akan membunuhmu. Dalam kemarahan yang membara, Lin Fan berlari menuju Ratu Surga di langit. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar. Cek.